nggak bisa maksudnya ya udah cuman untuk gini-gini gitu, tapi kita mesti tetap runningin nanti secara profesional gitu ya, supaya kan ada maintenance-nya tinggi, biaya maintenance-nya tinggi dan lain-lain, dan nanti kita mau coba kolaborasiin gimana caranya supaya di sini nanti member kalau mau ada acara wedding atau apa bisa pakai gitu, tempatnya keren banget, makanya saya undang Bali, yang bisa ikutan ya ke Bali ya. Aku ikutan. Wah, iya. Ya kita bikin acara pun tak segede GWK, cuman acara ini adalah untuk kickstart 2022. Nah, yuk teman-teman, malam hari ini saya mungkin mau kita sambil ngeflow aja ya, ngeflow, dan saya juga kan ya sudah lama dengar kenal sama Doraemon, tapi tim dalamnya juga makin lama makin besar, makin banyak, jadi mungkin nggak begitu kenal semua gitu ya teman-teman ya. Tapi saya Anda menurut saya adalah orang yang beruntung yang bisa bergabung di tim Doraemon. Kenapa? Karena tim ini sangat solid ya teman-teman ya. Dan orang-orang yang pemimpin-pemimpinnya punya hati itu teman-teman ya. Kompak itu. Jadi menurut saya itu suatu yang paling penting dari suatu tim, yaitu menjaga semuanya, menjaga organisasi kalian gitu ya. Dan branding kalian kuat banget gitu lah, Doraemon gitu, mau ini mau itu, tapi dan punya magic gitu, bisa apa sih, bisa keluar kalian mauin apa gitu ya. Oke teman-teman, pengen cerita apa ya, mungkin mau cerita apa nih Kalau tentang yang apa nih? cerita pertamanya, karena ini kan masih banyak member baru, aku tuh pengen mereka tuh tahu Pak. Kalau kami kan yang lama kan udah tahu, mereka tuh pengen tahu segimana susah sih Bapak sebenarnya bawain AFK ke Indonesia gitu loh. Biar Oke. mereka tahu bahwa ini nggak gampang loh sampai Indonesia, Oh jadi iya iya. benar-benar harus Iya. diperjuangkan. Di sini orang MLM semua bukan sih? Di sini rata-rata orang MLM semua nggak? Enggak Pak. Banyak banget orang baru, ada dokter baru-baru bergabung dari Surabaya, Papua, banyak banget dokter-dokter Oh, dari keren, keren. Doraemon sekarang Pak. Iya. Nah, karena kita mungkin bisa dibilang adalah MLM yang eh, apa ya, yang mengubah habit ya teman-teman ya. MLM yang merubah segala sesuatu ya teman-teman ya. Kalau zaman dulu MLM dikenal dengan produk abal-abal dijual dengan harga mahal gitu ya teman-teman ya. Terkadang itu benar juga sih. Maksudnya karena eh, karena waktu di MLM itu kita harus bayar bonus ya teman-teman ya. Jadi otomatis owner itu harus cari produk semurah-murahnya. Nah, saya mungkin mundur dulu ya. Kenapa bisa ada AFC ya teman-teman ya? Uh, ini ceritanya agak panjang. Mudah-mudahan nggak yang sudah pernah dengar nggak bosen gitu ya teman-teman ya. Saya tak kadang-kadang suka nggak pede juga cerita-cerita. Kayaknya ini orang dengar cerita saya bosen nggak ya? Oh, seneng kok. Iya, jadi gini teman-teman. Dulu saya udah lama di Amerika ya, 15 tahunan di Amerika. Saya udah menikah sama Helen dari tahun 2003, teman-teman. Kita waktu itu uh, saya waktu itu selesai kuliah di Swiss, saya sekolah perhotelan di Bandung, lalu saya lanjutin di Swiss untuk ambil degree. Setelah itu saya ke Amerika untuk kerja itu. Nah, waktu pertama kali kerja di hotel, waktu itu di Hotel Westin, salah satu hotel terbesar di uh, hotel tertinggi di Amerika waktu itu, teman-teman ya. Bukan gedung tertinggi ya, tapi hotel tertinggi di Amerika, namanya Westin Peachtree Plaza di kota Atlanta. Nah, waktu saya baru mulai, saya manajemen training. Of course, kalau kita mulai, kita pengen menjadi karir nomor satunya gitu. Dan kita lihat apa sih karir nomor satu di Amerika di hotel itu, yaitu menjadi seorang GM. Nah, tapi saya lihat di sini ada 1.000 lebih pegawai. Kata saya, gimana bisa jadi orang nomor satu ya? Zaman dulu Asia tuh kayak dianggap rendah sekali sama bule-bule itu. Semuanya kalau top manajemen biasanya orang bule gitu. Jadi kita lihat, chance untuk bisa menjadi top level manajemen di hotel itu sangat kecil gitu. Terus saya ketemu seseorang, dia bilang gini, hey, orang Malaysia, dia bilang, Ernest, lo mesti suatu saat belajar, lo mesti punya bisnis sendiri. Katanya kalau lo kerja, kerja terus, ya seakan-akan karir bagus dan lain-lain. Cuma at the end katanya, lo akan menyesal, banyak sekali potensi yang harusnya lo bisa dapetin hilang gitu teman-teman. Nah, di situ saya merenung, saya mulai belajar apa sih small business, apa sih, gimana sih. Akhirnya saya sama Helen, kita doa gimana ya supaya pengen punya hidupnya lebih gitu ya, more than just karir gitu teman-teman ya. Nah,
Habis itu waktu itu kita udah lama, ya udah nggak apa-apa lah kita jalanin aja karena gaji pun cukup bagus gitu ya. Nah nggak lama waktu itu anak pertama kami, Helen mengandung anak pertama kami Matthew. Waktu dia mengandung 7-8 bulan itu udah nggak bisa kerja karena perutnya udah besar kan. Terus melahirkan teman-teman dan akhirnya Helen harus resign dari kerjaannya. Nah di sini baru berasa, oh ternyata kalau kerja berdua itu masih oke untuk single ya. Jangan begitu anak lahir, itu kebutuhan tuh sangat banyak sekali ya. Jadi kita tuh merasa, oh apa yang kita kerjain selama ini sangat tidak cukup gitu dan susah. Akhirnya kita pelajarin dan akhirnya kita decide, hey gimana kalau kita coba bisnis sendiri gitu teman-teman ya. Sekalipun kayaknya susah karena zaman dulu orang Asia nggak terlalu dianggap ya teman-teman ya. Ini zaman tahun 2002, 2003, 2004 orang Asia masih agak dianggap remeh, nggak kayak sekarang. Sekarang kan Cina udah kuat banget, jadi sangat ditakuti gitu ya. Kalau zaman dulu kan enggak. Nah, kita coba mulai bisnis, taunya lumayan ya. Kita dulu cuma targetnya yang penting hasilnya sama kayak kerja, tapi jam kerjanya nggak sebanyak kerja di karir gitu ya. Nah akhirnya kita cobain, usahanya maju nih teman-teman. Maju. Nah waktu usaha kita maju, tiba-tiba Helen ini istri saya agak sensitif dalam tanda kutip ya. Dia bisa kayak dengar ada hatinya tuh kayak ada yang menuntun gitu kadang-kadang teman-teman ya. Tiba-tiba dia bilang, oh kayaknya kita disuruh pindah ke kota, bukan di kota ini, disuruh pindah gitu ke kota lain. Kita waktu itu bingung, mau pindah kemana ya? Kita juga nggak tahu. Itu cuma kayak inspirasi di dalam hati bahwa kita harus pindah ke kota lain, bukan kota ini gitu, untuk bisa untuk menjadi lebih baik. Kita nggak tahu apa gitu. Akhirnya kita coba cari, kita puter-puter kota-kota besar di Amerika, kita liatin yang mana ini beberapa kota, kita ke Tennessee, ke New Carolina, North Carolina, South Carolina, bukan ke akhirnya kita putar Alabama, bukan. Akhirnya kita ke satu kota namanya Texas. Nah di Texas pun ada dua kota, Dallas dan Houston gitu ya. Tiba-tiba kita kayaknya ini loh. Cuman itu aja masih bingung teman-teman. Ini benar bukan ya kota Houston atau Dallas? Akhirnya kita decide untuk pindah ke kota Houston. Nah betapa kalau dipikirkan betapa sulitnya ya. Kita udah ada usaha yang cukup maju, tapi disuruh pindah. Kita hanya gut feeling, cukup kayak berasa aja feelingnya suruh pindah dan pindahnya pun nggak jelas. Nah di Atlanta kita punya komunitas ya teman-teman, punya neighbor segala macam, punya teman sudah lama di sana. Dan mereka semua bilang janganlah pindah, kamu kan nggak ada kenalan, ya. Houston itu ngeri lah segala macam gitu. Tapi kita nggak tahu, kita sangat yakin. Akhirnya kita decide untuk beneran pindah. Nah just like that kita taat teman-teman ya dengan apa yang ditaruh di hati. Waktu itu kita sangat percaya bahwa ini di kepercayaan saya yakin ini bahwa Tuhan yang kasih inspirasi ini untuk kita pindah. Nah, akhirnya kita coba untuk pindah ke kota Houston. Seminggu sebelum pindah teman-teman, itu ada badai besar sekali namanya Katrina. Nah, Katrina ini menghancurkan seluruh kota dari Louisiana, Mississippi, Louisiana sampai Texas tuh hancur semua teman-teman. Dan itu kita langsung agak down sih. Waduh, gimana nih? Padahal sudah siap untuk pindah semua gitu. Waktu itu kita sewa satu truk besar, kita masukin semua. Saya yang ngedrive, Helen pakai mobil SUV waktu itu. Kita drive sama keluarga gitu ya. Beberapa cuman ada saya, Helen, anak-anak gitu. Kita ngedrive, saya dengan drive truk, Helen di belakang gitu. Kita waktu itu orang-orang udah bilang jangan pindah lah, semua orang udah kabur dari kota Houston karena kota Houston benar-benar hancur waktu itu. Jangan ke situ, kita tetap pindah gitu ya somehow. Nah waktu kita pertama kali datang itu kota benar-benar hancur teman-teman, kayak nggak ada harapan. Kita juga bingung gitu ya. Kenapa saya ceritain ini? Karena saya mau kasih tahu bahwa di setiap kayak ketidakmungkinan itu teman-teman, asal teman-teman percaya dan punya mindset seorang winner, Anda pasti akan bisa achieve hal-hal yang impossible gitu teman-teman. Saya waktu mau masuk ke kota Houston, kita melewati kota Biloxi di Mississippi. Itu benar-benar hancur teman-teman. Ada hotel, Hard Rock Cafe, ada kasino, semua itu benar-benar 7 lantai bolong teman-teman ya, kena ombak. New Orleans itu hancur-hancuran, benar-benar kotanya dijarah hancur-hancuran semua teman-teman. Akhirnya pindah masuk ke Houston itu juga kotanya hancur-hancuran. Nah di situ kita sempat kayak, aduh gimana ya, benar nggak sih ini yang kita lakukan? Waktu itu karena kita agak panik teman-teman, tapi kita tahu bahwa
waktu kita sampai di kota itu kita feel peace di dalam hati kita ya. Kita waktu itu Helen ajak yuk kita pergi ke kota, ke downtown. Downtown kita waktu itu bisnisnya tuh berhubungan sama dengan gedung-gedung tinggi gitu teman-teman ya, kantor-kantor yang besar gitu. Kita waktu itu ke kota, ke downtownnya, kita cari tempat parkir yang bisa melihat kota. Nah, kita lihat semua kota itu teman-teman ada gedung-gedung tinggi, kita cuma kayak angkat tangan, kita bilang ini gedung ini akan menjadi tempat kita gitu. Ini gedung ini akan menjadi customer kita, gedung yang ini akan jadi customer kita gitu. Gedung ini akan jadi customer kita. Lalu kita declare kita pasti akan sukses di sini. Kita pasti nggak akan pulang lagi dengan nggak akan pulang dengan kecewa gitu ya. Kita pasti sukses gitu. Kita ucapin itu di hari kita takut teman-teman. So akhirnya kita settle, nggak segampang itu ya, maksudnya pelan-pelan, sebulan, 2 bulan nggak ada customer, 3 bulan, 4 bulan, akhirnya pelan-pelan ada. Nggak sampai setahun teman-teman, akhirnya kita menjadi salah satu top vendor untuk kota Houston teman-teman ya, salah satu bisnis yang paling besar teman-teman, semua orang pakai kita gitu, dan itu tuh just kayak gitu. Pertamanya memang kayaknya susah teman-teman, wah kayaknya kerjanya lebih keras, membangun dari awal dan lain-lain. Nah, cuman waktu itu kita menurut saya yang paling menguatkan adalah waktu kita berdiri di kota itu dan kita bilang ini akan menjadi punya kita, ini akan menjadi punya kita, kita pasti akan sukses di sini gitu. Nah, walaupun waktu itu saya sempat ditolak sana sini, kayaknya nggak ada harapan, kayaknya keputusan yang salah. Tetapi kita nggak pernah ngomong, wah kita gagal, wah kita salah, yuk kita pulang aja. Kita nggak pernah menyerah seperti itu. Kita selalu bilang pasti kita akan sukses di sini. Opsi kita adalah sukses atau sukses, nggak ada opsi lain gitu, kata Helen. Ya udah, kita terus bangun, kita kerjain, kita coba lagi, gagal, coba lagi. Akhirnya kita jadi top vendor ya teman-teman. Waktu itu dan nggak nyangka waktu itu ada acara di tempat yang kita pertama kali parkir itu teman-teman, dan kita lihat lagi gedung-gedung itu, dan itu lebih dari 60%-nya sudah jadi klien kita teman-teman. So apa ya, saya tahu teman-teman, bisnis jaringan ini adalah nggak gampang ya teman-teman membangun jaringan, karena kita bisnis dengan manusia teman-teman. Ya ini kan mau ini mau itu banyak sekali maunya. Kadang-kadang kita juga di kantor kewalahan teman-teman ya. Kita pikir kita udah do the best, masih aja ada komplain, masih aja ada yang nggak puas gitu. Cuman itu ya itulah artnya gitu teman-teman ya. Kita nggak bisa salah juga, itu manusia gitu. Contoh dari Rusia kita pindahin ke Amerika teman-teman, itu mahal banget teman-teman ya. Maksudnya tur termurah di Amerika itu nggak ada yang di bawah 35 juta gitu teman-teman ya. Dan Rusia itu tuh ya 30-an juta. Jadi ada kayak selisih 5 jutaan gitu teman-teman ya. Oke, kita launch pertama kali yang New York ya. Kan karena saya suka kota New York. Saya bilang ke New York aja karena New York semuanya ada di situ. Cuman karena New York itu mahal ya teman-teman ya. Apalagi saya mau bilang saya nggak mau stay di tempat-tempat yang jauh-jauh di kampung-kampung. Saya maunya tinggal di kota gitu. Waktu dihitung-hitung dengan budget yang sekitar yang tadi saya bilang itu kira-kira dapetnya cuma 5 hari gitu. Karena nginep di kota yang paling mahal di dunia teman-teman. Terus malah dikomplain, Pak apa ini nggak tur tersingkat di dunia? Apa dan lain-lain. Oke, ampun deh. Ya udah kalau nggak mau, saya cari lagi deh gitu, cari opsi. Akhirnya sekarang kita dapat Las Vegas dan LA ya teman-teman ya. Ini pun masih banyak perdebatan. Kenapa nggak ini? Kenapa nggak itu? Kenapa nggak Swiss? Kenapa nggak ini? Kenapa? Saya juga honestly kadang-kadang, aduh capek juga ya, nggak kasih yang ini nggak puas, yang ini nggak. Kita pikir semua akan happy kan waktu di upgrade gitu ya. Perjalanannya di upgrade dari Rusia ke Amerika, ternyata yang mengucap syukur banyak, yang komplain juga banyak. Jadi tidak akan pernah bisa puas gitu teman-teman. Oke. Nggak bisa menyenangkan semua hati semua orang ya Pak ya. Nggak bisa menyenangkan hati semua orang. Nah terus kan juga tour ini ada pemerintah sekarang tetapin apa namanya karantina. Karantina ini 6 hari ya kalau nggak salah ya. Nah, karantina ini tadinya kita include di dalam perjalanan. Tapi di situ banyak yang komplain, bintang berapa nih, apa segala macam. Wah, cuma bintang 3 di Indonesianya lah, apalah hotelnya jauh dari. Akhirnya kita bilang, udah kita tambahin harinya aja, nggak 5 hari, jadi tapi beberapa hari lebih lama di Amerika, tapi itunya bayar sendiri. Karantinanya bayar sendiri, kalian pilih hotel apa aja terserah kalian deh. Itu juga menuai komplain. Nggak habis-habis teman-teman. Tapi itulah artinya ya teman-teman. Kok jadi ngomongin tour? Oke, waktu di akhirnya kita jadi top vendor ya teman-teman. Nah,
Waktu kita udah jadi top vendor dan kita ngerasa happy, kita pikir inilah hidup kita gitu ya. Kita mau di sini, anak-anak saya udah sekolah semua di sana. Anak saya dual citizen, Indonesia dan Amerika. Mereka boleh pilih nanti tahun umur 21 mau citizen yang mana gitu ya. Nah, terus waktu akhirnya kita sudah semuanya baik gitu ya, tiba-tiba istri saya dapat satu mimpi, teman-teman. Ini bukan dibuat-buat dan bukan kayaknya kesannya gimana gitu, cuman ini for real, teman-teman. Dia dapat mimpi, pertama dia kayak kita lagi naik pesawat apa-apa, dia lagi terbang lah, intinya terbang, melihat ke bawah itu kayaknya gelap gitu ya, teman-teman. Nah, waktu gelap dilihat ada lilin-lilin kecil nyala gitu, lilin ini. Nah, tiba-tiba lilin itu menerangi semua, mulai nyala, akhirnya ternyata itu pulau Indonesia itu, kepulauan di Indonesia. Ya udah, mimpi Helen bilang, mimpi lucu gitu ya tentang Indonesia gitu. Jangan-jangan kita suruh pulang. Saya ketawa-tawa aja, nggak mungkin pulang. Nggak mungkin, kenapa? Teman-teman sudah lama di sana, kita nggak punya temen pun sudah nggak punya di Indonesia gitu ya. Keluarga ya ada, temen nggak punya, network nggak punya, channel bisnis nggak punya. Jadi nggak mungkin juga tiba-tiba pulang. Culture shock dong kalau pulang gitu. Terus mau ngapain juga, anak-anak saya sekolahnya gimana gitu. Semua mereka sudah di sekolah waktu itu. Kelebihan di Amerika adalah sekolah yang terbaik, teman-teman. Yang pakai bahasa Inggris, yang IB segala macam, yang terbaik gratis, diantar, dijemput pakai bus, datang pagi-pagi, itu dikasih sarapan, dikasih susu segala macam, sarapan yang paling berkualitas, makan siang dapat, semua dapat, dan gratis, teman-teman. Saya nggak pernah ke satu sekolah di Indonesia yang katanya, sekolah kami kurikulumnya Amerika dan lain-lain gitu. Pas tanya, buset harganya, ya ampun. Terus masuknya aja berapa, ada biaya masuk, ada ini, ada itu, sungguh super mahal, dan itu menurut saya over banget ya gitu. Apa bener nih lulus dari sini jadi sukses? Dia bilang, mana bisa jamin itu lah. Iya, dan yang dikeluarin kadang-kadang lucu ya, kalau di Indonesia di sekolah kalau kita mau masuk ke marketingnya pasti ada bule-bulenya gitu, atau orang asing-asingnya. Kalau sudah lihat begitu, harganya udah pasti mahal lah, teman-teman. Ya, benar-benar. Dia bule satu-satunya di kampus ini. Pinter-pinter marketingnya, pinter ya Pak ya. Iya. Jadi kalau hati-hati, kalau ke sekolah udah bulenya keluar, udah itu udah pasti mahal. Nah, teman-teman, terus kan ceritanya udah tiba-tiba dapat lagi gitu peneguhan bahwa beberapa kali kita kok kayak suruh pulang gitu, suruh pulang, bahkan kita dibilang suruh pulang membangun tembok yang runtuh gitu. Itu kuat banget waktu dapat hal itu ya. Itu Helen sih waktu itu baca dari Bible ya, dia bilang kamu harus pulang ke negara asalmu, membangun tembok yang sudah runtuh gitu. Nah, di situ kita mulai serius. Kenapa kita mulai serius? Karena kemarin sebelum ini, teman-teman, waktu kita taat, ada tuntunan di hati kita bilang, dari Atlanta kamu harus pindah ke kota Houston. Itu tuh benar-benar kita nggak tahu apa-apa, nggak kenal siapa-siapa, kita just pindah, teman-teman. Taunya benar gitu. Apa yang kita hasilin di kota Atlanta kalah jauh dibanding di kota Houston gitu. Dari saat itu kita apapun kalau ada yang ditaruh di hati Helen, biasanya kita dengerin gitu dan coba lagi, uji lagi, bener nggak nih, makin kesini makin strong gitu, teman-teman. Akhirnya kita ya udah, kalau memang kita harus pulang, saya waktu itu minta tandanya bisnis kita coba jual, kalau misalnya laku ya berarti memang kita tandanya harus pulang. Nah, kita itu kan cukup sulit, teman-teman. Kita waktu itu coba jual, beberapa orang lihat, ini mah nggak ada asetnya, nggak ada, ini cuma modal bisnis aja yang kalian jual. Emang iya, memang cuma modal bisnis dan client base, informasi yang kita jual. Kita bukan jual kayak jual AC gitu, ada barangnya. Yang kita jual adalah sistem bisnis, IT, dan customer base-nya gitu. Itu yang kita jual. Banyak orang yang kayaknya apaan sih ini, nggak berharga lah dan lain-lain. Nah, cuma ada satu orang yang
pas terakhir ngelihat dia bilang, saya suka ini dan saya mau copy semua ini ke Amerika. Saya akan beli, harganya nggak akan saya tawar, tapi katanya saya minta kamu tidak berbisnis yang sama di kota di Amerika selama 5 tahun. Dan akhirnya kita deal jual. Dan saya tahu waktu itu dia bilang tidak boleh lakukan ini di kota dimanapun di Amerika selama 5 tahun. Saya tahu bahwa ini benar-benar kita harus pulang saat itu ya. Nah, lalu dimulailah perjalanan kita pulang teman-teman. Emang kayaknya so simple ya, tapi ini berat banget waktu dilakuin. Karena kita benar-benar nggak tahu siapa-siapa. Waktu itu pulang ke Indonesia, kaget juga ya. Waktu saya pergi dulu, pas pulang, makin semrawut. Waduh, makin macet gitu ya, stres. Apa sih namanya? Nggak kok beda. Iya, beda banget dong dengan di Amerika, jalannya gede gitu, lancar, orangnya sopan-sopan. Saya pernah inget waktu itu bikin SIM teman-teman di Jakarta. Wah, ngantri panjang itu untuk difoto. Udah ngantri panjang, tiba-tiba begitu pintunya dibuka, itu semua orang nyerbu. Gitu. Saya ketinggalan. Jadi pertama emang ngantri, begitu pintu dibuka langsung empat-empatan gitu. Waduh, wah ini brutal banget nih. Mengalami culture shock teman-teman waktu pertama kali pulang. Tapi kita tahu bahwa kita datang ke sini untuk sesuatu yang bukan untuk kita aja, tapi untuk membangun gitu, membangun banyak orang, membantu banyak orang gitu. Itu intinya waktu kita pulang. Tapi nggak segampang itu sih teman-teman. Tahun pertama kita pulang kita cuma just jalan-jalan, kenalan sana sini, nggak ngapa-ngapain gitu. Kita just enjoy dulu ya, culture apa sih, belajar culture di Indonesia lagi gitu ya. Nah, mulai tahun kedua kita mulai berpikir bisnis apa yang kita bisa jalanin. Saya waktu itu coba untuk nggak tahu nggak kayaknya dituntun, tapi begitu tahun kedua kita bingung mau ngapain nih sebenarnya di sini gitu. Bahkan saya sempat pikir apa kita pulang lagi karena nggak cocok, saya nggak cocok dengan drama orang-orang di sini gitu kan. Nah, terus akhirnya kita coba. Saya waktu itu sempat ke Cina teman-teman. Waktu itu internet belum kayak sekarang dulu. Informasi belum kayak sekarang. Dulu handphonenya cuma BlackBerry teman-teman. Zaman saya pulang itu ya. Internetnya belum cepat. Jadi belum banyak informasi yang kayak sekarang bisa ini cepat banget gitu kan. Smartphone aja ya belum. Dulu apa ya, iPhone 3 zaman-zaman masih lambat internetnya, masih 2G-an gitu, 2,5G itu zaman dulu, belum not even 3G gitu ya. Nah, waktu itu kita dapat informasi bahwa di Cina lagi open nih. Kita langsung terbang ke Cina, cobain ke Cina, kita lihat ke Yiwu dulu, namanya kotanya Yiwu gitu ya. Itu kayak tempat-tempat kalau mau berbisnis beli di sana. Akhirnya waktu itu e-commerce baru mulai teman-teman di Indonesia. Kita lihat e-commerce ini bisnis yang menarik nih. Kita beli barang-barang yang bisa dijual di e-commerce. Kita langsung beli dalam partai besar, kita jadi distributor, langsung kita distribusiin ke channel-channel e-commerce. Dan itu cukup kenceng selama 1,5 tahun gitu ya. Waktu itu Tokopedia aja baru buka, Bukalapak baru buka. Dulu yang hebat itu namanya Qtan, apalah Qtan gitu. Nah, itu zaman itu lagi hebat banget. Ada Groupon zaman dulu. Nah, itu Groupon tuh kita salah satu supplier terbesarnya gitu ya. Dan ini bisnis banget. Tapi lama-lama Cina makin lama orang makin banyak tahu gitu ya. Ternyata ambil di Cina, jual di Indonesia. Makin lama akhirnya terjadilah jualan yang nggak ada untungnya. Itu yang kadang-kadang kayak orang sekarang jual undercutting gitu ya. Kita suka bingung. Kenapa sih orang Indonesia suka sekali jual tanpa untung gitu ya. Balikin bonus lah dan lain-lain. Itu hal yang menurut saya kita apapun kan harus ada hitungannya gitu ya, harus ada profitnya. Begitu kelamaan banyak orang bergabung, akhirnya bisnisnya udah nggak sehat. Nah, kita mulai cari lagi bisnis apa lagi ya. Cuman dari situ kita belajar, kita harus pegang satu brand yang tidak boleh dipegang orang lain. Itu adalah pelajaran berharga. Waktu itu kita ambil apa aja, kita jualin apa aja kan. Tapi orang juga bisa ke Cina beli apa aja, jualin apa aja, sama gitu. Nah, tapi kalau kita pegang brand, kita sudah itu punya hak teritori kita untuk jualan di teritori itu, jadi nggak usah pusing gitu ya. Nah, akhirnya kita coba pikir-pikir, akhirnya kita, Helen dari dulu suka bisnis suplemen dan skincare gitu. Kata Helen, gue dari dulu tuh paling suka Shiseido, itu tuh merek-merek favoritnya Helen dari di Amerika gitu ya. Ini bagus gitu loh. Di Indonesia waktu itu
masih produk Jepang masih sangat sedikit. Akhirnya kita coba decide untuk ke Jepang gitu teman-teman. Coba Jepang lihat. Kita waktu itu ada teman dari Amerika juga yang bantuin cariin teman-teman ya. Ini jangan bosan ya saya cerita karena semuanya related. Iya. Jadi waktu itu kita ke Jepang dan Jepang waktu itu belum seperti sekarang ya. Maksudnya sekarang sudah bisa bahasa Inggris, internet sudah terbuka, bisa cari apa aja di internet. Kalau zaman dulu belum. Zaman dulu itu ke Jepang tuh orang Indonesia sangat jarang. Orang bule juga jarang. Semua orang Jepang dan semuanya ngomong Jepang nggak bisa bahasa Inggris. Kita nanya excuse me, oh English, semua orang ngomong Inggris gitu. Akhirnya kita dari channel teman saya dibuka bahwa itu ada pabrik punya, pokoknya kita harus cari brand apa yang bisa didistribusikan di Indonesia. Nah waktu itu kita udah ketemu satu pabrik yang memproduksi kolagen gitu ya teman-teman ya. Waktu itu kita bilang oh kolagen ini keren, kolagen di dalam botol tuh belum ada di Indonesia. Kita mungkin mau distribusiin ini. Cari, akhirnya ketemu beberapa pabrik. Nah, ada satu, akhirnya satulah pabrik yang kita struck gitu ya. Pabrik yang sudah struck ini akhirnya kita deal. Kita pergi ke sana, kita lihat, ya udah oke. Cuman somehow di dalam hati kok masih ada yang kurang kayaknya ya. Cuman ya udahlah daripada pulang tangan kosong, waktu itu kita seminggu lebih di sana, kayaknya daripada pulang tangan kosong, udah kita deal aja sama yang ini. Tapi saya itu nggak sukanya sama dia. Dia bilang katanya produk lu nggak boleh banyak aturannya sekali gitu, nggak boleh ini nggak boleh itu, terus barangnya harus nggak boleh lebih bagus dari Jepang gitu. Itu yang menurut saya aduh kok nggak bisa lebih bagus sih, kenapa gitu ya, karena memang kayak gitu aturannya, kita nggak mau produknya lebih bagus dari Jepang gitu, pokoknya kamu harus pegang produk yang lebih nggak sebagus yang kita jual di Jepang. Wah itu saya tuh agak kesal, cuman ya udahlah gitu. Nah akhirnya kita deal juga, tapi pulang dari situ tiba-tiba saya lewat ini teman-teman, lewat gedung Next Shinkansen waktu itu dari kota Tokyo. Saya tinggal di kota Shizuoka. Saya tinggal di kota Tokyo. Lalu saya menuju ke Hakata gitu. Lalu saya lewat tuh ada di sebelum Shizuoka ada tulisan AFC, gedung tinggi AFC gitu. Saya tahu AFC itu adalah suplemen juga gitu, cuman nggak ada channel gitu. Nah pas itu tuh hari terakhir saya teman-teman di Jepang ya, dan waktu itu saya telepon lagi teman saya di Amerika, saya kontak, kamu kenal nggak AFC? Coba cari tahu dong, saya kayaknya pengen tahu gitu. Nah dia gini terus nggak, besokannya dia langsung bilang bukan besok, malamnya di telepon saya dia bilang besok ketemu sama Oba namanya di ini. Kata saya nggak bisa, besok tuh saya udah rencana untuk shopping gitu dan besoknya mau pulang gitu kan. Dia bilang oke, kalau nggak mau, cuma kalau lo mau ini. Terus saya akhirnya diskusi sama Helen gimana ya Len, apa kita nggak usah shopping, terus kita ini aja deh ketemu, siapa tahu ada peluang gitu ya. Akhirnya saya temuin itu si Oba itu dia jemput saya di kereta api di kota Shizuoka tuh, di stasiun keretanya dijemput, dibawa ke AFC. Begitu dibawa tuh, kayaknya beda ya, AFC keren banget, gedungnya keren, orang-orangnya keren semua gitu ya. Terus saya dikasih ini produknya kalau kamu mau distribusiin, namanya Ageless Bihaku ya teman-teman ya. Itu yang premium nano collagen itu teman-teman, yang bisa di-redeem di Plan B sekarang. Akhirnya kita saya pas cobain gila, langsung jatuh cinta teman-teman. Itu benar-benar langsung katanya kelebihan produk ini adalah ini kolagen tertinggi yang bisa dibuat oleh pabrik. Lebih dari ini itu akan jadi gel, nggak bisa keluar lagi dari botolnya gitu. Terus saya langsung tertarik dong gitu. Terus nano kolagen yang belum pernah didengar. Apa sih nano kolagen gitu ya? Nano kolagen adalah partikel yang lebih kecil yang gampang diserap oleh kulit gitu. Jadi sekali minum itu langsung akan muka tuh visible gitu. Mukanya bercahaya, mukanya plump gitu lah. Udah pada minum belum nih? Udah dong. Teman-teman, itu waktu itu akhirnya kita decide untuk jadi distributor itu. Kita dapat hak untuk di Indonesia distribusi ini gitu teman-teman. Nah, of course waktu itu kita very excited, tapi kita juga nggak punya pengalaman apa-apa teman-teman di bidang itu ya. Kita tanda tangan kontrak, dan of course kalau sama Jepang kontrak-kontrak semua harus dibayar lunas di depan. Jadi kita waktu itu pesen ada minimum, kalau mau jadi distributor tunggal ada minimum dan ada jaminan brand. Jadi kita
duit yang hasil penjualan dari Amerika kita alokasiin semua untuk modal bisnis ini, teman-teman. Nah, jadi ya nggak bisa kedatang cuma saya mau jadi distributor terus nggak ada komitmen, nggak ada itu nggak beli, itu nggak bisa, teman-teman ya. Jadi kita pikir waktu itu gimana nih? Ini selama ini yang dari Amerika kita kumpulin sama tabungan-tabungan lainnya, berani nggak kira-kira kita jalanin ini? Karena waktu itu mahal sekali ya teman-teman untuk memulai suatu bisnis itu ya. Akhirnya kita decide oke deh, Helen setuju, akhirnya kita jalan gitu teman-teman. Nah, of course ngurusin BPOM dan lain-lain setahun nggak belum jadi juga, akhirnya kita mulai. Nah, waktu kita mulai teman-teman itu barang datang berkontainer-kontainer, kita bingung mau jualnya gimana ya teman-teman. Kita nggak tahu, kita dari Amerika, kita we just do it gitu, kita nggak tahu mesti ngapain. Sama lah kayak teman-teman sekarang baru mulai, baru bergabung. Teman-teman pasti bingung gimana cara jadi Busido gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi teman-teman sudah lihat bahwa ada orang yang sudah jadi Busido gitu loh. Dr. Luigi, orang yang apa ya? Waktu Dr. Luigi bergabung teman-teman, dia nggak ada pairing selama setahun teman-teman. Kebayang nggak sih? Bergabung nggak ada pairing selama setahun dan dia nggak pernah nyerah, dia terus jalan sini jalan situ dan sekarang dia jadi Busido teman-teman. So nggak ada yang tahu bagaimana caranya bisa jadi Busido, cuman kadang-kadang ada di masa kadang-kadang tersulit di mana Anda pengen menyerah, tapi Anda tidak menyerah, biasanya nggak lama lagi disitulah datang penolongnya teman-teman. Untuk jadi Busido gampang teman-teman, dapat jenderal kiri satu, jenderal kanan satu, udah jadi Busido gitu teman-teman. Coba tanya Anita gitu ya, si ibu rumah tangga, istri seorang full timer, rumahnya reot dan bocor teman-teman, nggak punya network, of course nggak punya. Bayangin nggak sih, saya aja kadang-kadang istri full timer, ya sudah kebayang dong marketnya gitu loh. Teman-temannya pasti full timer semua dong gitu. Yang pasti untuk mengeluarkan uang aja, dia aja untuk Anita itu mulai Ruby pinjem teman-teman. Kebayang nggak sih betapa sulitnya gitu. Kalau dia seperti itu berarti teman-teman sekitarnya seperti itu juga dong gitu. Untuk kalau dibayangin sulit nggak jadi Busido di posisi dia, pasti sangat sulit sekali teman-teman ya. Nah, tapi dia bisa jadi Busido. Anda, teman-temannya mungkin adalah orang-orang yang masih berduit gitu, yang masih kaya gitu teman-teman, atau gimana? Berarti Anda lebih dong dari Anita ya kondisinya di saat itu ya teman-teman ya. Berarti Anda punya potensi jauh lebih besar untuk bisa jadi Busido. So Anda harus pegang dulu bahwa saya pasti bisa jadi Busido, teman-teman ya. Itu Anda harus benar-benar pegang. Kalau hidup orang-orang ini berubah di AFC, Anda jangan iri, jangan marah, jangan saya nggak disupport sih, saya nggak di ini. Ini orang-orang yang awal-awal ini, teman-teman, nggak ada yang disupport, teman-teman. Semua gerak sendiri. Kuncinya ada di mereka. Gitu. Jangan salahin upline, jangan tuntut upline, tapi kuncinya ada di diri Anda. Semua ada di mindset, teman-teman. Anda harus selalu bilang bahwa saya pasti akan sukses di AFC. Hidup saya pasti akan bisa berubah di AFC. Kalau teman-teman perkatakan itu terus dan bayangin bahwa terus Anda harus bayangin gimana sih sukses itu gimana sih? Contoh saya mau jadi Busido, tapi di gambaran Anda nggak ada apa-apa, nggak ada strateginya, nggak ada ini. Itu sulit teman-teman. Anda harus tanemin bahwa saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya yakin pasti bisa, saya pasti sukses di sini. Itu kayak kalau misalnya Anda meragukan tiba-tiba bisa nggak sih gue sukses? Anda harus counter lagi dengan saya pasti sukses di sini, saya pasti bisa. Nah, Anda harus dan sambil bayangin teman-teman, ini ada penelitian ya, penelitian dari seorang ahli bahwa kenapa ada orang yang melakukan hal yang sama dari latar belakang yang sama, melakukan hal yang sama, tapi satu sukses satu enggak. Dia bilang semua dari mindset teman-teman. Nomor satu Anda harus ini rumus dari dia ya, Anda harus bayangin apa Anda mau jadi apa gitu. Contoh Anda menjadi Busido. Busido tuntutannya apa? Oh, saya mau kuliahin anak di Amerika, saya butuh uang ini gitu. Atau Anda coba lihat rumah Anda. Mungkin kalau rumah Anda sudah bagus ya oke. Cuman kalau mungkin rumah Anda, aduh rumah saya kok nggak terlalu bagus ya. Rumah saya kok ada di gang ya. Rumah saya kok bukan berada di daerah yang aman ya. Kalau ada hal-hal seperti ini, Anda oke, kita boleh dilahirin sebagai orang yang nggak orang
orang tua kita boleh melahirkan kita menjadi di lingkungan yang miskin ya teman-teman. Tapi itu bukan hak Anda teman-teman. Hak Anda adalah untuk sukses dan bisa kaya gitu, kaya teman-teman ya. Jangan takut teman-teman untuk bermimpi Anda bisa jadi orang kaya teman-teman. Kenapa saya bilang gitu? Karena orang kaya bisa jauh lebih menolong orang teman-teman. Dibanding dengan orang yang tidak punya. Kebanyakan orang yang tidak punya malah menyusahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, so kalau Anda saat ini ada di posisi yang kurang gitu ya teman-teman ya, ini bukan final destination Anda. Anda punya hak untuk menjadi kaya teman-teman. Anda punya hak untuk hidupnya berubah teman-teman ya. Itu semua dari mindset Anda. Nah, Anda bayangin dulu, oke, rumah saya kecil, rumah saya di gang, rumah saya nggak enak gitu ya. Saya mau rumah yang lebih baik. Itu sudah one step ahead teman-teman. Anda bayangin bahwa saya akan punya rumah yang bagus. Lalu Anda cari rumah apa yang Anda mau. Di daerah mana yang Anda mau. Tempel, print, dan tempel. Dan Anda lihat setiap hari. Ini yang kita lakuin, teman-teman. Saya nggak ngomong ini cuma ngomong-ngomong aja. Tapi kita sudah lakuin semua ini, teman-teman. Dan semuanya satu persatu, apa yang ditempel di lemari. Kita waktu itu punya pintu, di belakang pintu kita tempel. Di kamar mandi kita tempel. Apa yang itu ya? Kapan itu, Helen, waktu itu di awal-awal kita mulai, kita mau ada rumah tertentu yang kita mau ya, rumahnya agak sulit waktu itu, requirement-nya agak sulit gitu ya. Kita mau ada di jalan utama gini gitu. Dan itu kayaknya sulit waktu di awal-awal itu teman-teman untuk kayaknya bisa mendapatkan itu ya. Tapi kita tempel. Terus kita pengen apa lagi teman-teman? Dulu waktu di Amerika kita bilang kita pengen duduk di first class ya teman-teman. Kita gunting, cari gambar first class, kita gunting, tempel teman-teman ya. Apalagi yang Anda mau tempel, print tempel. Teman-teman tahu nggak, satu persatu yang ditempel itu terjadi semua teman-teman di hidup kami gitu. Dan itu memang sudah rumusnya. Waktu Anda lihat setiap hari apa yang Anda inginkan, Anda mindset Anda pikir, saya pasti sukses, saya pasti dapat ini, itu pasti akan terjadi, teman-teman. Memang nggak langsung instantly gitu ya, tapi Anda juga mesti bekerja untuk itu. Cuman Anda harus selalu sirami dengan perkataan yang positif, apa yang Anda mau dalam hidup Anda. Pasti terjadi, teman-teman. Oke, balik lagi tadi, kita baru masuk, akhirnya datang barang berapa kontainer, kita nggak tahu mesti ngapain, teman-teman ya. Kita juga bingung jualnya gimana. Akhirnya kita mulai dari pameran-pameran, kita mulai cari distributor. Sulit lah teman-teman di tahun pertama. Akhirnya kita decide waktu itu, gimana kalau kita masukin ke modern market ya teman-teman, farmasi modern market gitu ya. Saya nggak mau sebut namanya, promosi nanti. Nah, akhirnya kita dapat satu. Waktu itu ada dua pilihan, ada yang W, ada yang G gitu ya. Si W dan si G gitu. Kita bingung yang mana nih gitu. Si G mahal, si G jual mahalnya amit-amit gitu. Dia pertama tawarin, mau nggak? Katanya di 400 toko. Mau dong gitu. Mau nggak ditaruh di sini? Nanti orang masuk lihat segala macam gitu ya. Oh, mau dong. Akhirnya dia sodorin bill 20M teman-teman untuk di 400 toko, dan ternyata dia jualan semua stand itu dijual, teman-teman. Anda mau placement di mana itu dijual, teman-teman. Dan mereka ambil komisi 30% dari penjualan dan dibayarnya sebulan kemudian. Jadi kita sempat, kayaknya mustahil. Yang ini agak mustahil ya. Sedangkan si W bilang katanya, lu kesini gratis deh, gue gratisin gitu. Nah, akhirnya kita waktu itu kita doa, gimana ya? Akhirnya kok kita dapatnya, pilihlah yang terbaik, jangan pilih yang second best. Karena si G waktu itu adalah yang terbaik, si W second best gitu ya. Karena dari jumlah outletnya, dari brand recognition-nya, si G adalah yang terbaik. Cuma kita bilang, kita nggak mampu honestly gitu waktu itu, karena sudah beli barang sebanyak ini, sudah setup perusahaan untuk bayar, kita perlu cash flow untuk jalanin perusahaan. Kita bilang kita nggak mampu. Akhirnya kita bisa cuma doa aja teman-teman ya, doa. Terakhir meeting dia bilang, oke, kita kasih diskon 50%. Itu pun masih kita nggak serp gitu. Akhirnya diturunin lagi sampai ya udah 70% diskon, tapi tetap 30% override dia bilang. Akhirnya saya pikir udah ambil aja, kata Helen, janganlah, ini beresiko. Akhirnya kita doa lagi, akhirnya bilang, udah saya maju sendiri, kamu doa aja di mobil. Saya cuma doa di mobil, tolong buka jalan, tolong kasih yang terbaik gitu. Tahu nggak teman-teman? Akhirnya
Dari semua itu nol, kita nggak usah bayar apa-apa. Helen datang, tahu nggak bayar berapa? Nol, nggak usah bayar apa-apa. Dan dia waktu tanda tangan surat itu dia sampai orangnya marah-marah. Mana nih uang yang tadi banyak-banyak itu kok sampai nggak ada gitu. Kita belum pernah lo kasih nol itu seumur hidup dia bilang. Dan kita di sini tahu, this is a hand of God gitu ya. Tuhan tolong ini gitu. Nah, akhirnya kita berjuang teman-teman. Masuk situ pun nggak gampang. Kita di retail itu saingannya adalah konglomerasi besar-besar teman-teman. Ini orang-orang yang duitnya sudah perusahaan udah go public semua saingan kita gitu loh. Mereka bisa bakar duit, mereka bisa pameran MM-an tanpa harus jualan. Itu kita juga bingung, gila. Kita kalau pameran harus make money gitu loh. Harus untung gitu. Kalau enggak kita gimana bayar pegawai gitu kan. Tapi orang-orang yang besar ini mereka bahkan kasih di pameran kalau kita jualan mereka kasih barangnya gratis. Kita bingung loh, kalau bisa kasih gratis, iya. Yang penting kan mereka ingat brandnya. kita di situ, oh man, nightmare banget nih di sini gitu ya. Tapi kita pelan-pelan fighting. Kita waktu itu cuma jual satu produk, sedangkan kompetitor kita ada punya 100 sampai 200 SKU barang jualan teman-teman. Kita cuma satu dan harga kita mahal. Kita waktu itu jualnya 980.000. Tapi ada promo, biasanya beli 3 dapat 1 atau beli 10 dapat koper. Yang harganya pun masih impossible. Orang-orang tuh pertama-pertama mulai juga bingung gimana nih. Tapi untung kita waktu itu salesnya jago-jago ya. Tiba-tiba jual 1 koper, beli 10, bayang nggak sih teman-teman jual kolagen 9.800.000 cuma dapat koper 1. Sedangkan yang lain itu jualnya ratusan ribu. Cuman orang-orang bingung, gila ini koper jangan terus. Kita sampai waktu itu ya teman-teman ya, koper itu kan kita cuma mulainya promosi koper. Itu beli di Mangga 2 teman-teman. Itu sampai beli koper 1.000 teman. Mantap. Bisa beli koper sampai 1.000 dan 1.000 habis sampai itu encing yang bilang udah katanya. Dulu kan dia pertama kan biasalah kalau kita kan namanya baru mulai kan kita negosiasi koper ya berapa nih Ci segini ya udah tuh kalau ini beli 10 dapat 1 deh gitu dapat 2 gitu kan. Lama-lama sampai kita beli 1.000, dia bilang, wah gila rugi kan, rugi nggak untung gue jual. Iya udah kebanyakan ya nggak bisa deh. Udah akhirnya pokoknya itu setiap kali itu akhirnya banyak tuh tukang-tukang koper, koper beli di sini aja gitu. Jadi teman-teman apapun ya mungkin nggak ada yang mustahil sih intinya teman-teman ya. Sekalipun musuh kita tuh besarnya amit-amit luar biasa waktu itu kita mulai. Akhirnya kita setelah 6 bulan teman-teman kita menjadi best selling ya waktu itu ya. Lawan kita ada satu produk yang mirip itu sudah terkenal di dunia teman-teman dan kita bisa kalahin mereka gitu. Itu suatu achievement yang kita nggak bisa lupa. Nah kita pikir semua sudah beres ya, oh ini dia nih bisnisnya di sini, kita kembangin produk-produk lain. Waktu itu sudah sempat ngobrol sama AFC juga, kita mau bawa brand AFC untuk masuk ke retail of course kan. Dulu di Singapura juga masuknya retail kan, si produk AFC itu kan masuk retail kan. Nah, cuman waktu mulai ngomong ke sana, tiba-tiba kok Helen diingetin kayaknya Tuhan bilang bukan ini loh. This is not the one gitu teman-teman ya. Saya cuma cerita dulu. Waktu kita mulai di Guardian, kita mulai di toko itu teman-teman ya. Kita tuh nggak tahu mesti ngapain. Saya tuh waktu itu saking bingungnya, ini siapa yang mesti di-hire sih? Banyak banget. Gila kalau di 400 toko mesti sediain 400 SPG, 400 kali gaji minimum, itu berapa gitu ya. Terus belum kalau misalnya kayak ketemu lebaran, kayaknya kita nggak mungkin deh jalanin ini. Karena kita benar-benar bukan orang yang suka pinjam uang dari bank. Kita mau yang ada aja gitu ya. Nah waktu itu kita bingung. Akhirnya saking kita pengen belajarnya teman-teman. Percaya nggak, istri saya pernah nyamar jadi SPG. Karena kita bingung mesti mulai dari mana. Dia nyamar jadi SPG, dia mulai ngobrol sama SPG di sana. Oh begini, dari situ teman-teman. Banyak sekali informasi yang tidak bisa didapatkan dari kuliah atau dari konsultan manapun. Karena ini benar-benar praktek lapangan. Dari waktu itu saya udah bilang sih pertama, janganlah jadi SPG gini. Kan maksudnya kok rendah sekali gitu ya. Awalnya kan kayak sedih dong gitu loh. Masa
ownernya sampai turun sampai jadi SPG gitu ya. Tapi kata Helen enggak, ini kita harus tahu apa sih core-nya, apa intinya gitu. Gimana caranya? Karena kalau mesti hire ini, hire itu too much gitu loh. Pasti ada caranya. Akhirnya dia beberapa hari jadi SPG, dia belajar. Dia tanya SPO begini, oh begini. Itu dapat strategi yang luar biasa, teman-teman. Akhirnya kita waktu itu cuman ada 10 gitu, cuman ada 10 SPG, tapi ini special kayak SWAT team gitu, teman-teman. Kayak FBI lah gitu ya. Kayak special forces gitu. Kita cuma pilih toko-toko yang kira-kira rame, kita pameran beberapa kali, dari situ kita kolek nama gitu ya. Nah ini makanya penting teman-teman punya daftar nama, itu penting sekali teman-teman, karena kita juga sudah pernah lakuin gitu teman-teman ya. Nah dari strategi-strategi yang kita lakuin itu teman-teman, kita bisa jadi best selling. Akhirnya waktu itu karena performance kita sangat bagus, kita dipanggil sama Sige. Oke, gitu. Oh iya teman-teman ya. Dan retail itu nggak gampang teman-teman. Kebayang nggak sih, jual satu kontainer hari ini dibayarnya 30 hari lagi, sedangkan operasional kita kan juga tinggi. Belum nanti mereka ada potongan-potongan ini itu yang nggak jelas. Kita tanya ini apa nih? Oh ini toko, bangun toko baru. Oh ini renovasi toko, yang kita bilang kok dibayarin, dibebanin ke kita. Oh iya itu memang sudah biasa. Dia bilang kalian sebagai vendor harus ikutan chip in gitu. Waduh, mateng deh. Nah waktu itu akhirnya kita dipanggil, dia bilang gini, kita suka sama performance kalian gitu. Tapi kita mau handle sendiri karena kita yakin ini besar sekali gitu. Akhirnya dia bilang kita mau beli outright. Outright itu beli putus teman-teman. Kalau tadinya kan consignment gitu ya. Consignment itu kita udah jualan, dibayarnya nanti 30 hari lagi. Itu pun kalau nggak macet. Kita waktu itu menjadi salah satu yang beruntung, bayarnya pas 30 hari bayar. Ada tempat yang produk-produk lain yang nggak begitu jalan gitu. Itu bisa sampai 60 hari, 90 hari teman-teman. Ada nggak dibayar gitu. Wah pusing deh. Nah, akhirnya udah oke ya. Dia beli outright. Itu benar-benar a dream come true gitu ya. Nggak ada produk harga segitu pernah dibeli putus gitu. Waktu dibeli putus teman-teman, itu modal kita semua yang kerja keras kita semua kembali itu teman-teman ya. Maksudnya jadi bukan kembali aja, beruntung kita punya dana kembali gitu. Kita punya fresh money lagi gitu teman-teman. Nah, di situ waktu kita pikir wah udah asik nih bisnis ini. Terus tapi di situ Helen dapat kayaknya bukan ini lah, bisnis yang dikehendak, yang kita pulang tuh bukan untuk ini. Kita pulang tuh untuk kayak membantu banyak orang, bukan ini gitu. Saya juga bingung apalagi dong ya, apalagi yang bisa membantu orang gitu. Ini bagus tapi yang dibantu hanya kita aja gitu. Kita aja yang menikmati berkatnya, bukan orang lain. Paling SPG digaji dapat bonus sudah gitu. Nah dari situ saya pernah ingat teman saya yang tadi Malaysia yang waktu di Amerika, dia bilang katanya ada bisnis paling mudah katanya bisnis MLM. Kenapa? Bisnis MLM paling mulia karena di perusahaan MLM kalau dia mau maju dan sukses, dia harus punya leader-leader yang sukses. Leader-leader yang sukses, dia kalau mau jadi sukses, dia harus punya downline yang juga sukses. Nah, jadi katanya ini benar-benar all win-win, dia bilang. Tapi pada waktu itu saya nggak terlalu percaya sama MLM teman-teman ya, karena terlalu banyak produk yang tipu-tipu ya, zaman dulu MLM tipu-tipu, produknya asal-asalan, nggak bagus gitu ya teman. Terus klaim ini klaim itu benar-benar melawan hati nurani gitu ya. Mau bantu orang tapi begini gitu ya. Nah akhirnya waktu itu saya pikir mungkin MLM kali ya. Saya coba kemukakan bahwa waktu kan sudah mulai ngobrol sama AFC, kita bilang kita mau AFC dijadiin MLM gitu ya. Wah ini udah ngobrol berapa baru masuk ke sini. udah sejam baru masuk ke dalam kok ini bisa. Seru Pak, jadi pada tahu bahwa AFK itu datang ke Indonesia tuh nggak gampang dan benar-benar itu jalan Tuhan sampai sininya, benar nggak Pak? Iya. Nah, oke, teman-teman, suatu saat nanti saya kalau bisa ke Jepang lagi ya. Jepang saat ini masih tutup teman-teman ya. AFC itu sebenarnya just brand, tapi di dalamnya yang kerja tuh inventor, profesor. Jadi kita tuh pakai otaknya mereka untuk ciptain produk buat kita gitu. Itu yang paling spesial dari kita teman-teman. Nah, oke, balik lagi. Saya bilang ke mereka, saya mau pakai AFC untuk project baru kita. Kita mau do network marketing gitu. Saya waktu itu nggak bilang MLM, saya bilangnya networking gitu, network marketing gitu. Terus dia bilang MLM, no way. Saya diketawain di ruang meeting itu nggak bisa nih MLM. AFC perusahaan sudah 50 tahun dia bilang. Brandnya udah 50 tahun,
ini brand utama kita, karena di IFC itu banyak sekali brand, ada Hanamai, ada Premium Nano Collagen, ada macam-macam deh brandnya, ada 50 brand kali produk-produk gitu ya. Jadi setiap brand untuk ada target marketnya sendiri. Kadang-kadang ada perusahaan-perusahaan yang baru booming dibeli sama dia gitu. Nah, kita waktu dikasih Premium Nano Collagen karena itu brand baru teman-teman ya. Nah, kita sudah bisa buktiin secara sales dan lain-lain, akhirnya dia consider kita untuk jadi prinsipal daripada AFC. Jadi nggak bisa kita cuman ujuk-ujuk siapa, nggak jelas datang minta brand AFC itu nggak bisa. Kalau Jepang itu biasanya dites dulu dengan yang kecil, bisa nggak sukses, baru dikasih yang besar. Nah, waktu kita bilang MLM, mereka gatel semua langsung, kita ditolak dan nggak mungkin katanya, tidak akan pernah terjadi AFC bisa jadi MLM karena nama baik kita, reputasi kita yang selama ini kita bangun akan hancur kalau asal-asalan gitu. Oke, udah pulang kecewa. Pulang kecewa dan tidak pernah terjadi MLM AFC. Enggak, teman-teman. Lalu saya mulai kapan lagi saya datang lagi 2 bulan kemudian. Saya bawa proposal lagi, saya perbaruin lagi. Nih, teman-teman. Kadang-kadang kita waktu ditolak, kita jangan langsung dong, udahlah dia nggak mau gitu. Tapi kita mesti koreksi diri, teman-teman. Apa sih yang bikin kita ditolak dan gagal? Itu kan semua presentasi aja ya, teman-teman. Kita ungkapkan, dia bilang nggak bisa gitu. Tapi bukan berarti nggak gitu lah. Enggak, dulu ada profesor di sekolah saya dulu pernah ngajarin gini gitu. Iya, orang bilang iya itu nggak langsung iya gitu. Dia bilang no dulu gitu. No, nanti ketemu lagi no gitu. No, tapi no-nya pertama no gitu. Yang kedua no. Yang ketiga no. Yang keempat no. Yang kelima no. Yang keenam what is it gitu. Nah, jadi ada stepnya teman-teman. Jadi waktu Anda ditolak langsung, jangan kecewa down dan bukan buat saya deh MLM gitu. Tapi biarin aja dulu gitu. Oke, nanti kalau tertarik hubungin saya ya gitu. Suatu saat dia akan melihat orang-orang lain banyak pakai AFC atau testimoni, tiba-tiba dia ngelihat apa, nggak tahu, tiba-tiba dia ingat AFC, ingatnya siapa yang dicari? Kamu, bener nggak? Nah, makanya jangan kalau misalnya orang menolak, jangan langsung pasang muka bete, terus diblok, terus dijauhin, teman-teman. Itu buruk, teman-teman ya. Anda enggak. Jadi ada gini, ada satu orang penjual mobil di Amerika, ini terkenal cerita ini. Dia lihat orang ini, masuk ke showroom mobil, ini orang nggak punya. Dia kelihatan lah dari baju, dari cara perpakaiannya bahwa ini bukan orang yang mampu beli mobil. Dia lihat semua orang ngejauhin, salesnya dia mau nanya, semua lari gitu. Tiba-tiba ada satu anak muda, dia datang, dia layanin teman-teman. Oh ini fiturnya ini bagus semua gitu. Sudah selesai, ya terima kasih ya gitu. Terima kasih gitu. Udah pulang gitu. Terus begitu dia balik teman-temannya semua ketawa, ini ngapain lu ngelayanin bam itu orang nggak ada duit, jelas-jelas udah nggak mampu beli gitu. Cuman orang ini cuma senyum aja gitu. Dia bilang nih satu saat nanti orang itu ada duit, dia pasti akan mencari saya gitu. Benar teman-teman. Waktu dia berapa lama dia bekerja akhirnya punya uang, waktu dia mau beli mobil yang dicari adalah orang itu gitu loh. Nah jadi teman-teman waktu ada Anda ditolak, saya nggak percaya MLM, AFC apa sih, paten apalah, nggak terlalu peduli atau tawarin peluang, lo aja masih belum punya itu mau nawarin gua, mungkin gitu ya. Terus Anda sakit hati, lalu nomornya diblok, lalu Anda mulai gosipin gitu. Itu menurut saya jangan teman-teman. Tetap bina hubungan. Nggak mau nggak apa-apa, it's okay gitu loh. Mungkin belum waktunya. Nanti kalau butuh apa, ada pertanyaan, lu hubungin gua ya. Itu penting teman-teman ya. Jadi kalau ditolak jangan langsung patah hati teman-teman, tapi itu just progress, nanti pasti biasanya kalau dia butuh dia akan cari Anda gitu. Oke. Akhirnya pelan-pelan saya bilang, saya terus ngelobi, nggak lama teman-teman, selama 1 tahun aja ditolak terus, sampai terakhir Helen bilang, istri saya bilang, udahlah nggak usah lah, malu juga ke situ, tiap kali ke situ kayaknya orang-orangnya menghindar, ini nggak mau ketemu, ada aja alasan untuk nggak ketemu gitu teman-teman. Iya dulu ke Jepang itu saya lebih seringan ke Jepang dibanding ke Bali ya teman-teman ya, zaman masih itu tiap hari, bahkan saya punya apartemen di sana, jadi dekat gitu ya, bisa ke sana ngobrol, ketemu, janjian sama siapa. Oh misalnya ini, berarti ini orang yang nggak tepat, saya ketemu orang lain lagi, saya coba janjian ketemu orang lain lagi, sampai akhirnya saya jelasin tentang bahwa network marketing ini bisa membuat orang tuh di Indonesia tuh pulau, dan tapi
semua yang berkarir itu biasanya di Jakarta, tapi rata-rata ini orang pulau gitu ya, di sana di sini. Nah, waktu mereka bergabung di MLM, mereka tuh bisa kasih tahu ke keluarganya dan penyebaran brand itu sangat cepat. Nah, di situ mereka mulai tertarik gitu, karena ini kan perusahaan yang sudah go public ya teman-teman ya. Nah, saya coba waktu itu ceritain bahwa ini dalam berapa tahun kita bisa achieve 5% gitu. Market Indonesia tahu. Itu mulailah kayaknya pintu terbuka gitu. Kita mulai ngobrol-ngobrol. Agak kecil suaranya, Pak. Suara Pak Ernest agak hilang, Pak. Halo, kedengeran nggak? Hilang, Pak. Ini ada kayaknya ada telepon. Bentar ya. Sorry ya, tunggu sebentar ya teman-teman ya. Lagi Zoom. Bentar, baik lagi. Oke, sorry. Tadi ada di telepon. Kedengeran sekarang ya? Udah. Iya. Nah, akhirnya kita dikasih hak untuk percobaan ya waktu itu teman-teman. Kita hak percobaan untuk jalanin network marketing teman-teman. Kita udah akhirnya dapat juga itu. Tapi di situ saya bilang, tapi kita produknya nggak bisa sama loh. Kita mesti punya produk yang berbeda. Dia langsung bingung apa maksudnya? Karena gini, contoh produk dijual di Singapura itu banyak sekali. Kalau kalian pernah ke Singapura, jalan-jalan ke farmasi-farmasinya, lihat produknya AFC itu ada puluhan teman-teman ya. Di bahkan AFC sendiri dia bilang sudah pernah bikin 44.000 produk. Jadi kita bilang kita nggak mau produk yang ada di Singapura. Kenapa? Karena Singapura itu cuma bayar 7% GST. Sedangkan kita di Indonesia itu ada PPN 10%, ada PPh 10%, ada apalagi itu biaya masuk tergantung produknya apa yang dimasukkan itu dari 2,5% sampai 300% gitu. Jadi kita dari tax aja udah kalah gitu. Mau jualan MLM harus ditambahin bonus. Jadi itu kalau kita beli produk yang sama, kita pasti orang akan ke Singapura, beli di Singapura, dijual di Indonesia. Gitu. Jadi nggak bisa. Kecil lagi Pak, hilang lagi Pak suaranya. Hah? Oh. Hilang. Hilang lagi. Tunggu. Sabar ntar ya. Udah kedengeran belum? Nah, udah Pak. Oke, terus saya bilang nggak bisa Pak, produknya nggak bisa sama aja dengan di Singapura. Kita mesti produk yang keren gitu, dan harganya nggak boleh nggak boleh ditemuin lebih murah di tempat lain. Mereka kayak bingung gitu kan. Tapi itulah kemurahan Tuhan ya. Tiba-tiba ada waktu itu lewat Profesor Kikuchi yang lead inventor daripada AFC. Ini otaknya AFC yang bikin produk. Dia sudah bikin 44.000 produk ini, yaitu Kikuchi. Kalau teman-teman ikut ke cruise, ada yang pernah ikut ke cruise, dia yang pegang samurai dia gitu ya. Nah, itu teman-teman, saya tiba-tiba dia jalan, dia dipanggil, kita ngobrol-ngobrol. Saya bilangin bahwa ya saya butuh sesuatu yang breakthrough, yang baru, yang belum pernah ada di market gitu. Coba nanti, saya suka dengan mereka adalah mereka orang yang data. Kasih saya beberapa hari kemudian saya datang. Dia bawa data-data tentang Indonesia. Indonesia kurang ini, gini, makanannya enak. Jadi yang mereka butuhin adalah terapi seperti plasenta. Tapi plasenta itu bagus kenapa? Plasenta bagus karena itu banyak kayak meningkatkan stem cell di dalam tubuh kita gitu ya. Cuman dia bilang ada masalah. Plasenta ini tidak boleh di Indonesia, dilarang penggunaannya di dalam suplemen gitu ataupun makanan karena plasenta ini tidak halal. Nah, itu aja saya masa sih kayaknya banyak deh. Kayaknya banyak deh plasenta. Oh ya ada, cuman mungkin nggak legal kali ya dia bilang. Tapi ini aturannya ada. Oh ya kemarin mereka juga berapa minggu lalu tuh, seminggu yang lalu mereka lagi bahas tentang halal ya teman-teman ya. Mereka itu lagi bahas, saya lihat Oba fotoin tuh meeting halal. Itu dalam bahasa Indonesia ditranslating teman-teman. Pas segitunya. Iya, nah halal ini nanti mudah-mudahan awal tahun depan sudah ada ya teman-teman ya. Jadi lebih membantu teman-teman semua. Nah, tadi ketemu sama Kikuchi, dia bilang ini ada satu produk katanya orangnya baru dapat paten. Nah, ini serupa dengan plasenta mamalia, tapi
partikelnya lebih kecil, nano, penyerapannya lebih. Oh, saya bilang, saya tahu nano karena saya udah jualan nano kolagen. Oh, bagus. Nano itu partikel kecil, gampang diserap tubuh, jadi nggak kebuang, dia bilang gitu kan. Ini keren banget, dia udah baru dapat paten. Nanti kita mungkin ciptain ini buat Anda. Nah, waktu dia sebut harganya, kita juga kaget. Wow, mana mungkin itu dia waktu itu dipropos ke kita, itu kira-kira harga jualnya itu kira-kira 2.500.000 sampai 3 juta, dia bilang. Kita bilang, mana mungkin bisa produk segitu dibeli oleh orang Indonesia gitu. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Nah, kemurahannya, again kita dapat kemurahan Tuhan, akhirnya kita dikasih, dia bilang gini, oke, katanya, karena ini percobaan, kita kasih kalian dari dana bukan, jadi setiap penjualan produk AFC di Indonesia tidak menguntungkan buat AFC, teman-teman. Mereka just jual at cost buat kita gitu. Nah, teman-teman tahu nggak? Kan orang suka bilang, apa sih ini per barley gitu. Barley murahan, apalah segala macam. Barley itu, barley ini. Per barley yang dipakai itu di Jepang namanya hatomugi, teman-teman. Atau per koek ekstrak. Jali-jali deh gitu ya. Tapi jali-jali sudah diekstrak kecil gitu ya. Nah, ini di Jepang sendiri dijual itu 1 juta. Saya pernah lihat di Tokopedia ya, teman-teman. Di Tokopedia, per barley dari Jepang yang namanya hatomugi ini dijualnya 1 juta untuk 1 bulan, teman-teman. SOP itu produk yang mahal ya, teman-teman ya. Tapi jadi kalau di combine ada lagi sardine peptide. Sardine peptide itu 2 jutaan kalau di Jepang. Kebayang nggak sih produk yang 3-4 juta ini harusnya 3-4 juta jualnya, dikasih ke kita dijual 1 juta lebih gitu, teman-teman. 1,7 ya, 1,7. Nah, kebayang nggak sih teman-teman, maksudnya kemurahan yang kita dapetin gitu ya. Grace loh, kita bisa dapat seperti ini gitu. Kita dapat harga nggak terlalu mahal, tapi kita masih bisa bayar bonus juga, teman-teman. Bonus yearly ranking ini kita udah siapin kira-kira 110M. Cash, teman-teman, kita lagi siapin. Siap didistribusiin ya, teman-teman. Jangan lupa update nama account, jangan sampai salah. Jangan nanti account tetangga, teman-teman. Nggak bisa pulang lagi kalau udah ke transfer. Teman-teman. Jadi waktu kita mulai ngomong apa sih kok? Oh ya, tadi dapat produk ini, akhirnya dikasih at cost. Dia bilang kita nggak ambil profit ya dari kalian gitu, katanya AFC. Kita masukin kalian ke account CSR. Karena kenapa? Karena kita yakin suatu saat nanti beneran Indonesia dengar nama AFC 1% dan saham kita akan naik. Dulu teman-teman, waktu pertama kali baru mulai, saham AFC itu 680 Japan yen, satu saham. Kalau dilihat di Google ya. Sekarang teman-teman sempat menyentuh 1.400, 1.600, kadang-kadang turun 1.200, tapi nggak pernah di bawah 1.000, teman-teman. Jadi sekarang 3 tahun kemudian mereka sudah make money dari sahamnya aja, teman-teman. So apa yang kita propose itu bekerja, teman-teman ya. Dan teman-teman tahu kita bukan Kenapa sih kalau dibilang banyak yang nanya, Pak Aris kok ini sih kayaknya getol banget donasi. Ada ini owner MLM telepon saya, owner MLM di AP2LI juga. Dia telepon saya, Pak, Bapak tuh kok ngeri banget sih katanya kalau nyumbang, kalau apa. Sebentar nanti bibir sumbing berapa orang dioperasiin. Sebentar lagi bikin sumur di sini sana sini gitu. Sebentar lagi bikin rumah sakit gitu. Ngeri banget Pak gitu. Kita mana mampu gitu untuk nimbangin gitu. Kok Bapak berani banget gitu. Saya cuma bilang gini, Pak, kalau mungkin ya MLM lain, ini leader member yang bikin MLM terus jalan itu, teman-teman. Saya dulu ingat waktu pertama kali kita mulai, even pembuat sistem kita meragukan kita, dia bilang, Pak, biasanya membuat MLM ini leader besar gitu ya. Leader sudah pengalaman, sudah punya pengikut, dan pasti ada yang bergabung. Kalau Bapak bukan siapa-siapa gitu ya, maksudnya orang retail, nggak ngerti gini-gini, nggak ada pengalaman. AFC juga apa ini perusahaan farmasi, bukan perusahaan MLM. Kalau dari Amerika yang si H atau si A itu kan memang perusahaan MLM dari luar negeri besar, masuk sini udah tahu mau ngapain. Ini Bapak mau mulai yakin nih Pak. Saya gitu, gila lah, gue udah bayar mahal-mahal, lu nanya-nanya gitu, lagi diketawa juga sama dia.
Dia nggak yakin gitu bahwa ini bisa sukses. Nah, saya bilang ke orang yang tadi tanya, kenapa sih kita demen banget, getol banget kayak ngasih bikin-bikin sosial segala macam ini? Kenapa sih Pak tujuannya? Saya cuma bilang gini, Pak, kalau Bapak mungkin MLM-nya banyak, Bapak sendiri leader, sudah ada pengalaman, sudah. Kalau saya ini Pak, kayak benar-benar gift from God Pak. Saya nggak tahu, saya bukan orang MLM, saya cuma disuruh, saya taat, saya nggak tahu, saya cuma nyatuin, tiba-tiba sekarang sukses. Ya bisa dibilang kita, saya sempat ngobrol sama para ahli ya, kita bisa dibilang adalah top 3 MLM di Indonesia teman-teman. Lawan kita adalah MLM luar negeri yang sudah besar teman-teman. Kan kita ya dibilang seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kita bisa jadi top 3 ini teman-teman. Itu semua menurut saya adalah kemurahan Tuhan. Jadi kita itu adalah panggilan, dan yang saya paling ingat adalah bahwa kita di sini adalah membangun tembok yang sudah runtuh. Kita di sini ingat api-api kecil itu loh teman-teman, waktu kalian bilang kita mau jadi MLM. Bukan untuk duit kan, dari dulu teman-teman, MLM apa sih yang ditawarin? Kemewahan. Leadernya disuruh kredit mobil, suruh pamer-pamer, biar apa? Biar ini dong, biar apa sih? Biar nih sukses punya mobil yang mahal, tapi kredit, tapi akhirnya nggak sanggup bayar gitu ya teman-teman. Kita nggak mau seperti itu, kita mau apa adanya aja gitu loh. Be yourself, kita mau bahagia, kita mau bangun keluarga yang bahagia, kita mau apa ya, mau achieve mimpi-mimpi kita, tapi bukan yang fake teman-teman ya. Itu sih intinya gitu loh. Nah, saya bilang oke, kita lakuin semua ini karena ini adalah gift from God gitu loh. Hanya Tuhan yang kasih ini, tiba-tiba kita bisa besar. Makanya saya selalu ingat gitu ya, jadi impact buat masyarakat yang ada di sekitar kita, teman-teman. Makanya saya yakin waktu kita memberi, kita akan diberi kembali. Itu udah prinsip teman-teman, prinsip hidup, prinsip alam, dan sudah menjadi hukum ya teman-teman ya. Kalau Anda memberi, maka Anda akan menerima lebih banyak lagi. Contoh, Anda memberi waktu untuk downline Anda, maka secara somehow nanti Anda akan merasakan Anda punya lebih banyak waktu untuk diri Anda dan keluarga Anda. Anda memberikan pengetahuan kepada ini, nanti Anda diberi pengetahuan yang lebih lagi. Anda memberi uang buat memberi uang, Anda akan diberi uang lebih lagi. Itu udah prinsip teman-teman. So di sini kita nggak ajarin Anda untuk egois, kita nggak ajarin Anda untuk jadi pamer-pamer yang nggak perlu teman-teman. Tapi di sini kita belajar karakter teman-teman ya. Kita bangun karakter. Kita bilang MLM kita family gitu ya. No one left behind teman-teman. Nggak ada yang ketinggalan teman-teman. Saya selalu ingetin leader-leader saat ini, apalagi udah Chief Shogun, Samurai, ingat teman-teman ada di posisi itu karena bawah Anda bekerja gitu loh. Jangan pernah lupakan itu. Jangan Anda di atas, tapi bawah ditinggalin gitu teman-teman. Ajak, rangkul semua, ayo bisa. Teman saya yang di Malaysia itu pernah bilang katanya, misi mulia adalah Anda sukses, bawah Anda juga harus sukses gitu. Waktu Anda sudah achieve Samurai, achieve Shogun, Ronin, Toreda, ayo bawa yang di bawah. Bilangin setiap kepada mereka bahwa Anda juga bisa, saya bisa karena ini, kalian juga pasti bisa gitu. Semangatin supaya mereka tetap semangat gitu teman-teman ya. Nah, kok bisa ke sini ya? Tunggu. Tadi cerita apa ya? Sampai mana tadi? Tadi cerita sampai itu sahamnya AFC dan naik. Sahamnya AFC udah naik ya teman-teman. Tahu nggak teman-teman, kita bukan cuma jadi berkat dibuat bangsa Indonesia yang tadi apinya, menurut saya api ini kan kemarin Doraemon sempat pasang tuh foto Indonesia penuh dengan Doraemon gitu kan. Tiba-tiba sama dari situ saya ingat yang lilin-lilinnya itu tuh lilin-lilin yang menyala gitu teman-teman ya. Nah, tapi kita bukan cuma memberkati Indonesia teman-teman. Masa pandemi yang katanya mengerikan ini teman-teman, tahun 2021, malah kita semua jujur takut teman-teman ya. Kita waktu masuk tahun 2021 takut. Masuk tahun 2020 aja takut, teman-teman. Sempat dulu ada meeting ya, teman-teman. Tahun 2020 saya disuruh jadi pembicara di AP2LI. Semua pemilik MLM berkumpul, kita adain Zoom. Apa yang akan dilakukan di masa pandemi? Dulu baru mulai. Saya bilang, yang kita lakukan kalau AFC cuman berderma gitu. Orang bingung apa maksudnya ya, saya selalu yakin kalau kita memberi jadi impact, kita pasti akan diberi lebih. Nah, kita waktu itu memberi, kita beli APD yang paling mahal, kita kasihin ke rumah sakit yang sangat membutuhkan ya waktu itu ya. Nah, kenapa teman-teman kita memberi? Karena saya sangat yakin kita memberi, bukan cuma saya yang memberi teman-teman, bukan cuma manajer memberi, tapi ini teman-teman yang berpartisipasi di sini dianggap ikut memberi.
Jadi waktu kita memberi bantuan gitu teman-teman ya ke masyarakat yang membutuhkan, pasti ada rezeki yang balik dong teman-teman ya. Nah rezeki yang balik ini bukan cuma buat saya, bukan cuma buat manajemen, tapi buat teman-teman semua. Makanya teman-teman harus yakin bahwa di AFC hidup saya pasti akan berubah. Kenapa? Karena waktu Anda bergabung di AFC, Anda dapat kemurahan itu teman-teman. Anda dapat kemudahan, ada perlindungan Tuhan di sini teman-teman. Anda waktu berusaha mungkin Anda akan lebih cepat bergeraknya di sini gitu. Semua ini just God grace teman-teman ya. Nah, jangan lupa teman-teman. Nah, tadi balik saya bilang bukan cuma memberkati Indonesia di masa pandemi yang serem ini. Kita Jepang bilang katanya, kalau tanpa Indonesia katanya, mungkin kita juga nggak survive gitu. Indonesia orderannya 2021 ini ngeri teman-teman. Kita di tahun 2021 ini order 2.500.000 box. 2.500.000 box teman-teman. Ngeri teman-teman. Itu tuh ngeri banget. Kayak kemarin saya lihat vaksin didatangkan pertama kali itu 3 juta teman-teman. 3 juta, 4 juta. Jadi barang yang kita pesan juga udah super ngeri teman-teman. Jepang bilang katanya, lu tahu nggak katanya, semua orang Jepang ini nervous sekarang. Kenapa katanya nervous? Karena sekali Indonesia salah bikin order nih. Contoh kita biasa pesan 1 juta, sekarang mau 2 juta gitu. Kayak waktu itu kan di tahun awal kita sempat kayak kehabisan barang gitu teman-teman. Karena kita salah forecast gitu teman-teman. Kita pikir ya mungkin pandemi nggak sebesar inilah, tiba-tiba besar gitu. Mereka kan harus siapin ini, siapin itu yang akhirnya nggak siap gitu. Akhirnya barangnya nggak ada gitu teman-teman. Karena ini produk alam ya, limited teman-teman, nggak bisa langsung ada, bukan chemical. Kalau chemical bisa diproduksi, kalau alam itu mesti planning dari sekarang. Sekarang ini saya udah ditagih sama Swiss teman-teman, yang fruit flow. Dia bilang, lu mesti bilang katanya, karena itu petani di Turki nanam tomat tuh harus dari sekarang untuk tahun depan. Udah nggak bisa lo mau sekarang mau ini tiba-tiba banyak gitu, nggak bisa. Tahu nggak teman-teman tomat yang dipakai itu tuh satu produk itu kira-kira ada berapa puluh tomat yang dipakai? Kenapa? Karena bukan kulit tomatnya yang dipakai, bukan daging tomatnya, tapi selaput yang mengelilingi biji tomat. Nah, teman-teman, dan dia bilang katanya, kami sungguh berterima kasih sama Indonesia. Kenapa? Karena di Eropa pun petani-petani tomat ini sangat menggantungkan hidupnya lewat orderan Indonesia. So, kita udah jadi impact buat global, teman-teman. Buat Jepang, buat Eropa, ya teman-teman. Buat Indonesia sendiri, teman-teman. So, saya mengucap syukur teman-teman semua setia ada di sini, berjuang bersama-sama. Kalian membuat perubahan hidup banyak orang. Dengan kalian setia di sini aja teman-teman, kalian mengubahkan hidup banyak orang teman-teman ya. So saya yakin sekali semua yang dengerin malam hari ini pasti dilindungi Tuhan, rezekinya digampangin teman-teman ya. Tahun 2021, 2022 jangan ngeri teman-teman, karena kita sudah lewatin tahun yang paling mengerikan dengan kemenangan yang gilang gemilang teman-teman. Tahun 2020 kalau ada yang ikut acara GWK Bali kemarin, maju Toreda aja banyaknya luar biasa teman-teman, nggak stop. Toreda itu kita ada hire satu model teman-teman pakai payung gitu ya, dia udah didandanin cakep gitu ya teman-teman pakai payung gitu, itu sampai lama-lama keringetan gitu, sampai kuning gitu. Toreda maju lagi, Toreda nggak bisa habis ya Pak ya, berapa puluh gitu yang masuk. Nah teman-teman tahu nggak, tahun 2020 sekarang ini yearly ranking kali ini itu kalau ditotalin itu hampir 3 kali lipatnya dari tahun lalu teman-teman. Ini di tahun yang serem teman-teman, tahun yang bisnis semua kolaps teman-teman, tapi kita malah achieve yang luar biasa. Kita dapat surat dari kantor pajak bahwa selamat gitu kan, kita adalah pembayar pajak terbesar nomor 6 di kota Cikupa teman-teman. Nah, again kita memberkati bangsa ini lumayan ya, banyak ya teman-teman ya. Pembayar pajak terbesar nomor 6 di Cikupa. Cikupa ini di Gading Serpong itu masuknya Cikupa teman-teman. Jadi developer besar kantornya ada di Cikupa teman-teman. Pabrik-pabrik besar semua ada di Cikupa teman-teman. Kita adalah pembayar pajak terbesar nomor 6 ya teman-teman, boleh bangga ya. Dan tapi kita naik kelas, sekarang jadi Madya, lebih diawasi ya teman-teman ya, lebih diawasi ya, bagus lah nggak apa-apa. Kita dapat surat kemarin bahwa ya kenaikan sales kita 550%. Ya coba Anda setor lebih banyak lagi. Coba Anda setor lebih banyak lagi ya, karena
mungkin harapan mereka adalah kita makin besar karena kita bantu devisa ya. Nah, teman-teman mau ngomong apa ya? Biasanya ini Pak ya, MLM itu kan biasanya ada kutukan 3 tahun Pak. Kata orang kalau 3 tahun itu pasti hancur yang nama MLM. Tapi kita udah bertahan di 3 tahun. Berarti ini itu sebenarnya lebih dari 3 tahun sih. Sebenarnya kalau mulai dihitung dari awal sekali kita mulai itu udah tahun keempat. Cuman resminya kita 3 tahun ya teman-teman. Dan kita sudah menjadi top MLM, top 3 MLM ya teman-teman. Cuman saya pernah bilang dulu di zaman di Cruise, yang bikin MLM itu jatuh teman-teman, waktu ownernya bilang udah cukup, gue udah cukup kaya, gue udah cukup, itu di saat itulah maka MLM mulai turun teman-teman. Nah kita nomor 1, mudah-mudahan kita nggak ke arah sana ya, karena tahun ketiga kita makin ngeri. Jangan takut menghadapi tahun 2020 ya, ini saya lupa tadi, tahun 2021 kita hampir 3 kali lipat achiever-nya teman-teman, 2,7 kali lipat Toreda achiever-nya, 2,7 lebih kali lipat Ronin-nya, Samurai-nya pun lebih, semuanya peringkat lebih teman-teman. Even Bushido-nya pun lebih teman-teman. Tahun lalu cuma ada 8, sekarang ada berapa? 11 ya? 11 Bushido. 11. Nah, di tahun yang bisnis semua hancur-hancuran, konglomerasi semua hancur-hancuran teman-teman, kita rise up teman-teman ya. So mungkin yang baru bergabung, jangan khawatir teman-teman. Tahun 2022 akan menjadi tahun yang lebih baik buat kita. Bahkan kita harus klaim bahwa tahun 2022 adalah tahun terbaik kita teman-teman. Nah, kenapa saya bisa bilang tahun terbaik kita? Karena AFC sendiri kita sudah siapin banyak macam program-program teman-teman. Nomor 1, Utsukushi Gold akan segera keluar. Utsukushi Gold ini ada penambahan, jadi Profesor Eto yang menemukan salmon ovaripeptide, dia menemukan bahwa di dalam perut salmon terdapat bakteri yang sangat baik untuk perut kita gitu ya, probiotik yang sangat baik, dan ada paten-paten baru. Nah ini akan dipakai di Utsukushi Gold teman-teman. Mungkin di pertengahan di April atau Mei kita sudah bisa launching. Kita ada Hikari juga teman-teman. Hikari nanti kita lagi formulasiin, kita tahu ekonomi lagi nggak terlalu bagus, kita gimana caranya nanti mungkin kita bikin entry level produk yang lebih murah gitu teman-teman ya, lebih murah tapi bisa lebih dapat bonus. Tapi jangan nanya dulu apa-apa, tapi kita sudah rencanain teman-teman untuk ke depan gitu. Kita juga bikin ada AFC Connect teman-teman. AFC Connect ini sebenarnya lahir waktu ada acara di GWK Bali teman-teman. Nah dengan AFC Connect ini, soalnya banyak sekali gini, waktu kita ke Bali ada pemilik taman burung di Bali, dia bilang, bawa dong member AFC ini sepi banget, tolong bawa member ke sini, kita kasih diskon. Ada yang punya hotel, tolong bawa member AFC ke sini, kita kasih diskon. Nah, dengan AFC Connect, kita tahu Anda mungkin punya bisnis apalah, kafe, restoran, hotel, sewa mobil, atau apa. Kalau kita satuin nanti di dalam apps kita yang sudah jadi ini, teman-teman segera download ya, karena nanti SMS Konnichiwa sudah nggak ada lagi ya, teman-teman ya. Apa sudah nggak ada sekarang? Masih ada Pak, masih terima Pak. Kita harus download apps-nya ya teman-teman ya. Nanti Anda di apps ini akan memudahkan hidup Anda. Nah nanti apps ini akan di-upgrade lagi teman-teman. Ada yang namanya AFC Connect. AFC Connect ini Anda punya bisnis apa? Contoh Anda punya bisnis sablon baju, Anda mau jualan baju AFC apa segala macam, itu nanti bisa terkonek di dalam sistem. Jadi semua member bisa lihat, contoh saya mau makan nih, saya mau makan restoran member. Kenapa? Karena di restoran member ini Anda pasti akan dapat diskon nomor 1. Di hotel yang disediakan member, Anda akan dapat diskon. Gitu. Mau sewa mobil atau apa, Anda akan mendapat harga yang lebih murah dari member. Gitu. Nah itu kan salah satu keuntungannya ya. Yang kedua, yang membawa masuk member ini akan dapat override dari setiap transaksinya. Jadi ada bonus lagi teman-teman. Gitu. Nah, menurut saya ini belum pernah ada MLM yang melakukan ini. Ada sih MLM yang lakuin ini, cuman model bisnisnya ini nggak ada pengikut kan, mana bisa jalan. Kalau kita sudah bisa dibilang mungkin ada 1 juta member ya, bisa dibilang ya teman-teman, karena kita sudah melewati 1 juta order ya teman-teman ya. Nah, ada 1 juta kemungkinan pembeli gitu teman-teman. Jadi kita tinggal siapin platformnya. Jadi contoh Anda punya bisnis apa? Restoran. Contoh Anda punya restoran di Medan. Nah nanti kalau kita ada acara di Medan, orang-orang pasti lihat,
lihat ada apa aja sih nih. Nanti ini akan dikelola secara profesional teman-teman ya. Oh, ada restoran ini, saya mau coba. Oh, ada punya hotel ini, ada promo. Ada ini, mau sewa mobil lewat sini, semua dapat promo. Dan bisa bayar pakai AFC Cash, gitu kan. Jadi, semuanya nanti terintegrasi. Kalau kita lakuin ini, saya percaya AFC akan menjadi MLM yang terkuat ya, teman-teman ya. Jadi, mudah-mudahan di tahun 2022, kita nggak jadi MLM yang loyo, jualnya itu aja, tapi kita terus di-upgrade produknya. Nomor satu, secara produk kita nggak usah pusing, AFC lagi pikirin produk-produk yang terbaik buat kita. Teknologi-teknologi yang terbaik, yang termodern, yang terbaru, itu mereka yang pikirin, teman-teman. Nah, bedanya apa dengan MLM lain? MLM lain untuk mikirin produk itu, teman-teman, mereka nggak punya dana ya, teman-teman ya, untuk bayar seorang inventor, untuk bayar profesor. Disinilah kelihatan bedanya AFC. AFC itu ada ratusan bahkan ribuan orang yang berpikir untuk produk yang terbaik, teman-teman. Apa yang termodern saat ini. Jadi kita nggak akan pernah jual produk yang outdated, teman-teman, yang sudah lama, yang sudah nggak valid gitu, teman-teman. Tapi kita akan dapat selalu teknologi yang terbaru ya, teman-teman ya. Nah, terus kita secara teknologi, secara lokal kita lagi bikin untuk AFC Connect yang nanti lebih mempermudah hidup Anda, ada bonus tambahan gitu, teman-teman ya. Anda cukup lebih setia, tetap jaga pelihara kesetiaan aja, teman-teman. Sekarang banyak Anda, ya jujur ya, AFC adalah target MLM robot. Kenapa? Karena AFC membernya punya banyak duit dari AFC itu, teman-teman. Jadi jangan tergoda. Kaget kalau banyak yang tiba-tiba tawarin. Bahkan itu bilangnya gini, yang kaum duduk-duduk gitu, kaum duduk-duduk atau kaum apalah, kaum rebahan. Saya bilang, apa sih kaum rebahan? Kaum rebahan nggak usah kerja, Pak, nggak usah nawarin produk. Kita masukin aja duitnya di situ, duitnya akan beranak, bertambah gitu, teman-teman. Teman-teman nggak ada yang seindah itu, nggak ada yang jatuh dari langit, teman-teman. Even tadi saya baca di online, seorang Denny Siregar aja ya, teman-teman ya, ikut membahas trading robot gitu ya, yang kok dia analisis kok naik terus gitu. Ini trading apaan sih kok naik terus nggak pernah lulus gitu. Kadang-kadang yang nggak masuk akal begini, sometimes when it's too good to be true, it is, teman-teman ya. Jangan tergoda, teman-teman. Kalau mau main aja nggak apa-apa. Cuman jangan ajak orang-orang gitu. Jangan ajak, contoh apalagi crossline diajak-ajakin. Misalnya yang bermasalah, yang menjadi masalah di AFC adalah Anda bergabung dengan apalah produk-produk yang seperti itu. Lalu Anda tahu ada leader-leader lain gitu yang punya leader lagi gitu loh. Anda mulai masuk ke arena sana dan tawar-tawarin dan mulai ajakin, itu yang nggak boleh, teman-teman ya. Itu yang membuat Anda akan tersuspend gitu. Ada beberapa yang tersuspend. Kenapa? Karena mengganggu orang lain gitu, teman-teman. Merusak jaringan orang lain gitu. Orang yang lagi fokus di sini, lagi membangun jaringan susah-susah, tiba-tiba timnya diajakin main tempat lain. Nah, waktu dilaporkan, ya sudah, mau gimana? Perusahaan harus dong bertindak tegas itu. Dan akhirnya tersuspend dan tidak mendapatkan yearly rankingnya. Sayang kan, teman-teman, kalau udah kerja keras. Anda akan menjadi target utama, teman-teman. Apalagi abis nanti terima yearly ranking. Teman-teman, semua ini udah dari dulu, udah basi cerita begini nih. Ingat ya dulu trading ada apa sih yang C, ujungnya C juga. Ada M yang ujungnya M juga. Itu kan semua dulu juga sama aja. Ya. Scam semua ya Pak ya, money game nih Pak, ujung-ujungnya. Kalau rebahan nggak mesti ngajak orang dapat duit ya Pak ya? Iya. Ini rebahan disuruh ngajak orang Pak. Iya, maksud saya Anda akan punya uang banyak, lalu Anda ditawarin, nih simpan aja di sini, dapat 1% setiap hari. Apa nggak Anda tergiur gitu? Nah, tapi suatu saat itu pasti akan kolaps di perusahaan. Sekarang pemerintah Indonesia lagi gencar-gencarnya tutup-tutupin, karena kan alasan mereka adalah, kita udah dapat izin nih, izin CUL, MLM, tapi CUL yang mereka pakai adalah izin jual buku ya, teman-teman ya. Tuh, saya baca Detik ini bukan pendapat saya baca Detik. Pemerintah pun nggak bodoh ya, dan akhirnya ketahuan gitu, bahwa ini jual e-book bodong aja. Tapi pada prinsipnya mereka menjalankan yang lain gitu, teman-teman ya. Mereka jual investasi. Ini nggak boleh gitu. Ini yang dilarang gitu. So, stay away aja, teman-teman.
kalau tawarin begini-begini, paling nggak kita udah tahu gitu. Cuman kalau mau bergabung ya nggak apa-apa, bergabung aja. Tapi kalau bergabung jangan ajak orang lain, apalagi leader-leader lain gitu teman-teman ya. Oke, nah, menurut saya mungkin sampai di sini Ya. udah overall gitu kita sangat beruntung bisa dapat AFC sebagai partner bisnis kita ya teman-teman ya. Kita beda dari yang lain teman-teman ya. Terima kasih juga udah bergabung dan setia di sini. Nah, buat teman-teman yang baru mulai, ingat kalau teman-teman mau sukses di sini, teman-teman harus menguasai, harus upgrade diri ya. Nomor satu, Anda punya mimpi dulu. Anda bilang ke diri Anda bahwa saya lihat orang-orang yang sukses ini, yang sudah Cipusido, income-nya miliaran. Mereka semua juga orang biasa yang mulai dari nol, teman-teman. Nggak ada yang lebih hebat dari Anda. Semua sama. Berarti kalau mereka bisa, Anda juga pasti bisa. Nah, dan butuh kerja keras. Yang bedain cuma butuh kerja keras dan komitmen apakah Anda mau achieve goal itu apa enggak gitu teman-teman. Kalau Anda sudah bilang saya yakin bahwa AFC bisa mengubah hidup saya, kita selalu bilang kasih 1 tahun hidup Anda di AFC, lihat gimana AFC bisa mengubah hidup Anda gitu ya. Nah, kalau sudah Anda ambil komitmen itu, Anda harus upgrade diri untuk pengetahuan. Ada strateginya untuk bisa jadi Bushido. Anda nggak bisa, saya mau jadi Bushido, tapi Anda nggak mau belajar. Ada caranya, teman-teman. Cara menyusun titik yang benar. Itu Ko Budi Darwin udah ajarin, ada podcastnya, ada videonya, tinggal tonton aja. Seminggu 1 kali pelajarin YouTube kita ya, teman-teman yang sudah ada dari Ko Budi Darwin atau dari siapapun. Itu pelajaran-pelajaran yang sangat berharga untuk gimana caranya Anda jadi Bushido. Gimana caranya Anda prospek orang yang lebih kaya dari Anda. Itu ada. Iya. Itu ada teman-teman. Lengkap Zoom kita ya Pak ya. Di YouTube itu banyak banget tutorialnya. Iya. Mau nggak dapat income 100, mau nggak dapat bonus tambahan 100 juta, itu kan yang Ko Budi Darwin ajarin kan. Itu Anda harus kuasai gitu. Jadi kalau ketemu orang kaya, nggak apa sih, kamu aja masih begini, nggak gitu. Tapi Anda jelasin tahu bagaimana. Rejection, Ko Budi Darwin selalu bilang, kalau mau jadi ahli di MLM, Anda cukup menguasai pertanyaan-pertanyaan, paling 10-15 pertanyaan yang itu aja gitu. Kalau Anda masterin ini, Anda mengerti cara jawabnya, udah deh, itu gampang buat Anda gitu. Terus gimana jadi leader yang baik gitu. Karena untuk jadi seorang Bushido, lihat nggak sih Ko Budi Darwin sudah double Bushido, tapi masih pergi, masih bantuin jaringan, masih bantuin prospek gitu teman-teman. Kalau Anda pikir bahwa Anda closing, Anda udah di Toreda, Anda nggak mau lagi bantuin, udah capek nge-zoom, even Zoom ya teman-teman ya, maksudnya honestly, saya ngapain sih bantuin Zoom begini gitu? Apa untungnya buat saya gitu kan? Nggak ada kan? Tapi ini loh teman-teman, saya pengen contohin ke teman-teman semua bahwa even founder pun saya setiap hari hampir setiap hari ada Zoom gitu teman-teman. Bantuin supaya kalian semua bisa terinspirasi atau bersemangat. Apa yang saya bisa kasih, saya bantu, saya ceritain gitu teman-teman. Nah, kita harus punya mindset seperti ini. Ingat di dunia ini kita hidup, ada penguasanya tuh teman-teman ya. Ada mata di atas sana yang melihat apa yang kita lakuin setiap hari gitu teman-teman. Kalau kita lakuin hal-hal yang baik, yang positif, kita membantu orang, again itu akan kembali, kita akan terbantu hidupnya teman-teman. Jangan lupain itu teman-teman ya. Jadi jangan selalu ambil shortcut, jangan egois, jangan saya sudah jadi Toreda nih gitu. Nggak bisa, saya sudah sibuk sekarang, males deh bantuin orang gitu. Itu Anda akan sulit mencapai even samurai pun gitu. Yang buat samurai teman-teman, untuk jadi shogun, Anda nggak usah kerja keras lagi, Anda nggak usah terlalu banyak prospek. Anda cukup dengerin downline Anda dan bantu mereka sukses. Itu kunci-kuncinya, teman-teman. Nanti kalau sudah di level-level tertentu, Anda udah nggak usah prospek-prospek lagi, tapi Anda cuma jadi pendengar aja. Pendengar dan bina. Gimana supaya mereka lebih efektif. Gimana mereka nggak patah semangat, gitu. Gitu aja kali, teman-teman ya. Setuju. Sebentar, Pak. Masih banyak pertanyaan dulu, Pak. Oke. Nih, Pak. Tadi aku udah dapat titipan beberapa pertanyaan. Ada yang nanya, next trip challenge-nya ada bocoran nggak kemana kita habis ini, Pak? Next apa? Next trip challenge-nya, Pak. Oh iya. Trip kita, karena kan kita juga masih banyak sekali trip yang belum jalan, dan banyak orang nggak mau jalan juga. Gitu. Kemarin kita buka Amerika, surprisingly hanya ada 150-an yang mau ikutan.
kita pikir 300-an gitu, ternyata separohnya gitu ya. Masih semua orang masih pada takut jalan-jalan. Jadi next one-nya, challenge-nya akan ada pesta emas gitu teman-teman ya. Anda akan diberi emas murni gitu. Oh, oke. Siap. Iya. Jadi belum ada jalan-jalan Pak ya, tapi Mas ya Pak ya? Iya, soalnya kalau jalan-jalan takutnya Pada nggak mau lagi? pada masih belum yakin gitu bisa jalan-jalan apa enggak. Gitu ya. Ada tuker barang Pak. Iya, tukar barang malah banyak banget. Saya juga bingung. Paling 2023 kali ya Pak ya, pas sudah aman semua ya. Iya, sebenarnya saya pengennya sih ke Swiss atau ke ini ke Spain ya, Swiss atau Spain atau even. Saya mau Pak jalan-jalan Pak. Iya. Dikasih pilihan berarti Pak ya. Iya. Oke, terus ada yang nanya lagi Pak, kan AFC ada planning go public sama kasih member-member AFC bisa beli sahamnya. Itu jadi nggak Pak di 2023 Pak? Ada Vera itu 100. Iya bener nih. Kemarin ada panorama nelfon timnya Vera ada request tanggal. Jadi tanggal yang dipilih itu katanya mengikuti yang tim terbanyak itu tim Vera ya. Kita ikut Vera Pak semuanya Pak Doraemon. Kita gitu ya? udah itu dulu, udah list dulu. Kita ambil yang 29 November ya, batch terakhir ya. Waduh, mama ke Las Vegas bahaya nih. Habis fair bonus. Didobelin Pak. Iya. Nah Pak itu yang tadi Pak. Juga. Ada. Lo kok jadi di luar Doraemon nih banyak? Ini Lion Army Pak. Lion Army di bawah Eni ikutan Pak. Oh. Las Vegas bisa pakai redemption nggak? Boleh bawa ke sepeda tapi. Iya. Nih ada yang mau nanya nggak? Mumpung ada Pak Ernest nih. Kalau yang aku sih pertanyaannya yang ditanya tuh planning go public-nya, bener-bener akhir bisa beli sahamnya. Ya, kenapa sih kita pengen go public, teman-teman? Karena gini, ya kan umur kan bertambah ya, umur Niko bertambah, umur saya bertambah, umur Mike juga bertambah, manajemen juga bertambah gitu ya. Dan kita pengen ini jadi terus regenerasi gitu ya teman-teman ya. Nah, salah satunya kelebihannya kalau kita go public. Kalau orang perusahaan go public bisa cari duit ya, cuma kita bukan untuk cari uang teman-teman. Kita pengen go public supaya perusahaan ini bisa accounting-nya terbuka, bisa lebih diaudit. Orang-orang yang bekerja pun nanti profesional yang bagus gitu ya teman-teman ya. Dan kemungkinan sebelum go public nanti peringkat-peringkat tertentu kita akan kasih opsi untuk membeli duluan gitu ya. Kira-kira mungkin seperti itu ya. Lagi di planningin. Mungkin 2023, 2024 gitu kita coba untuk IPO ya teman-teman ya. Nah, dari situ ya mudah-mudahan perusahaannya akan terus berkembang seperti menjadi the next Indofood gitu kali teman-teman ya. Mudah-mudahan ya. Amin, pasti bisa Pak. Iya, jadi tetaplah makanya kita semua di sini kita sampai tua pun masih bisa menikmati ininya gitu jaringan kalian semua. Kita nggak mau perusahaan ini 5 tahun tutup gitu, 6 tahun udahan gitu. Tapi kita terus jalan gitu. Nanti yang kerja juga orang-orang yang lebih muda, yang lebih canggih gitu ya teman-teman ya. Iya. Pak ini ada yang kasih pendapat, dia bilang boleh nggak masukkan expired pairing-nya jangan 1 tahun Pak, kalau bisa diperpanjang lagi. Itu gimana? Kenapa sih dibikin 1 tahun? Kadang-kadang kita juga suka kasih ini sih ya, kasih apa sih kayak nanti kan ada kayak pemutihan gitu ya. Soalnya kalau nggak ditutup setahun, itu penembak jitu itu banyak banget teman-teman. Gue juga ngeri gitu. Contoh misalnya dia pasang berapa titik banyak gitu ya. Terus dia memang nggak di sini lagi gitu. Bahkan dia sudah di MLM lain atau apa. Nah itu kita itu yang kadang-kadang menjadi pertimbangan kita untuk dilimitin gitu. Soalnya kalau nggak dia diem aja udah gitu kan nggak seru juga benar, nggak ada ketidakfairan gitu ya menurut kita benar. Nah nanti coba kita tetap akan terima masukan ini dan kita lihat apa yang kita bisa lakukan gitu ya teman-teman ya untuk yang real mau berjuang di sini gitu. Ini Pak, ada pertanyaan Vera Huang Pak.
Pak, Propolis kapan launching? Apakah betul nanti lebih ringan join member dengan beli Propolis? Terima kasih. Apa sorry gimana? Propolis Ini launching? dia tanya, Propolis kapan launching? Apa betul nanti lebih ringan join member dengan beli Propolis? Oh iya, jadi kita sempat planningin ada beberapa produk yang entry level gitu ya. Mungkin disebutnya mini Ruby gitu teman-teman ya. Lagi di planningin di manajemen. Propolis salah satunya. Jadi nanti Propolis ini bisa kayak masuk jadi plan A. Tapi Propolisnya agak beda. Propolis yang lebih di-upgrade ya, lebih keren dari yang sekarang. Oh. Asal tahan sama rasanya aja. Iya, gila itu pedes banget, Pak. Sekali Iya, masuk tuh langsung lama hilangnya. Itu senjata saya selama ini nggak kena COVID, mungkin COVID, salah ya? satunya dari Subarasi dan Propolis gitu ya. Kadang-kadang kayak modem gitu langsung Propolis gitu. Iya, iya Saya benar. pernah Aku juga, semobil Pak. sama Jimmy Drago loh. Ini saya ceritain dosa Diajak makan mie ya, Pak ya? Horor ya, Pak? Saya dijemput, diajak makan, habis itu pulang dianterin sama Jimmy Drago, katanya lehernya besoknya enak, positif. Habis makan durian. Habis makan durian nih Pak, leher saya nggak enak gitu. Besokannya Pak saya mau curang aja. Untung saya nggak kena itu. Iya. Kebal ya Pak ya, Bapak nggak pernah kena ya? Iya, tapi lucu loh, di Medan itu lucu banget. Habis itu besokannya saya juga diantar sama siapa ya? Saya dijepit, ada Leo, ada Christine. Itu Leo di depan, saya di tengah sama Bu Helen, Christine di belakang. Dan tiga-tiganya itu kena COVID. Oh ya, positif semua. Iya, tapi untungnya saya untungnya nggak kena. Mungkin salah satunya mungkin dia karena Propolis. ada propolis yang rasanya nggak enak banget gitu. Nih Pak, ada lagi saran. Katanya aplikasi Archie Connect bisa nggak pakai bahasa Indonesia juga? Karena ada beberapa yang latar belakangnya nggak ngerti bahasa Inggris, Pak. Oh gitu ya? Semoga bisa diterima sarannya. Waduh, saya pikirin ya. Saya coba pikirin ya. Soalnya Iya, memang bahasa Inggris semua sih, Pak. Iya. Nanti coba itu masukan ya. Saya pikirin ya. Oke. Nah, ada yang mau nanya lagi nggak sama Pak Ernest nih? Aku bacain ya. Sini makan Indomie di sedot. Ayo, ada yang mau nanya lagi nggak nih sebelum nanya apa? Ini dong, ikutan dong ke Bali ya. Ayo ke Bali lagi dong, tapi jaga protokol ya. Ya. Ikut yang di Bali terutama ya harus datang karena ini ngumpul semua Bu Sido di sana dan Pak Ernest mau kasih tahu program-program barunya kita ya Pak. Ada bocoran-bocorannya Pak ya? Iya, siap. Iya nih, dibilang semua yang ditanyain udah dijawab sama Pak Ernest. Nggak usah tanya lagi. Iya, ada lagi nggak nih yang mau nanya? Apa? Oh, pada nanya produk redemption ya. Redemption kapan tambahin produk ya? Ya pelan-pelan ya teman-teman ya. Maksudnya beberapa produk lagi diurus BPOM-nya supaya bisa ditambahin. Cuman kayak smoothie itu udah lama banget, sudah setahun lebih ya. Lebih dari 1,5 tahun lebih kali ya. Ngurusnya nggak dapat BPOM-nya. Mungkin karena terlalu hebat kali ya ininya, speknya gitu ya. Tapi lagi sih teman-teman lagi diurus semuanya pelan-pelan. Juga quantity ya teman-teman ya. Kenapa kita berkurang produknya? Nomor satu, karena gudang yang kita pakai teman-teman. Kan kita sekarang tuh 2.500.000 box loh teman-teman yang kita pesen gitu ya. Gudang kita tuh udah nggak muat benar-benar. Jadi plan B ini kita slimmingin yang nggak begitu laku. Kita kayak contoh itu apa sih? Sunblock kita gitu ya, itu mulai kita kurangin, yang nggak begitu laku kita mulai kurangin gitu, tapi yang laku kita tambahin gitu teman-teman. Kenapa? Karena ya space kita juga, kita tuh udah punya berapa ya, ada 8 gudang teman-teman, gede-gede semua gitu. Dan ya untuk nggak, kita zaman dulu kita pesen misalnya plan B kita zaman dulu kita cuma pesen 30.000 teman-teman, itu tuh udah lama banget habisnya. Sekarang 30.000 itu tuh cuma seminggu habis aja gitu. Nah jadi kita juga mesti pikirin logistik ya teman-teman ya. Jadi kenapa sekarang kok cuma sedikit,
yang dipertahankan ini adalah yang terlaku, teman-teman. Nah, supaya nggak habis-habis gitu ya. Jadi nggak habis lagi. Karena zaman dulu 30.000 banyak, sekarang 30.000 itu hitungannya minggu gitu, teman-teman. Jadi kalau sekali datengin barang, itu pasti ratusan ribu, teman-teman. Jadi gudangnya pun nggak muat gitu. Nah, jadi ya mohon bersabar dulu ya, teman-teman ya. Tahun 2021 ini memang sangat super ngeri sih, barang kita banyak banget gitu, teman, yang keluar masuknya, masuk banyak keluar langsung gitu, teman-teman. Kayak tai chi, in and out. Ya, di satu sisi sangat bagus, luar biasa. Jepang juga sangat memuji, kok bisa ya sehebat ini ya. Singapura keok, teman-teman. Singapura no order di tahun 2021, no order, teman-teman. Mereka cuma apa yang sudah ada mereka jual. Karena itu ya, retail sangat terpukul ya. Cina aja kalah, teman-teman, sama kita ya. Kita udah luar biasa banget. Nah, saya mohon bersabar ya, teman-teman ya. Toh kita sudah ada satu kemajuan. Kita nggak ada inden ya, teman-teman ya. Ini saya happy banget gitu. Kita biasa closing, biasanya sebelum Oktober ya Pak, pasti ya, inden ya. Mau tutupan ini ya, barangnya pasti habis, dan kita dituduh ini udah 2 tahun berturut-turut mau closing ranking itu barangnya habis, teman-teman, dan kita dituduh wah ini pasti biar nggak chief ranking dan lain-lain. Nggak gitu, teman-teman. Tahun ini kita udah belajar ya, kita udah ini, bahkan ada yang WhatsApp saya, Pak saya kangen banget sama yang namanya ini, jualnya lebih gampang. Itulah susah ya, nggak bisa semua orang dipuaskan ya. Pak, nanya lagi Pak, Bapak ikut ke Amerika nggak Pak? Dia tanyain. Gimana? Direct message nih tanya, Pak Ernest ikut ke Amerika nggak? Kemungkinan besar saya dan Niko nggak ikutan, kemungkinan besar. Karena kita masih roadshow, teman-teman. Kita mau kickstart, kita mau bantu daerah-daerah yang butuh gitu ya. Kalian aja deh yang enjoy. Saya sih ya enjoy. Nanti kalau ini menang jackpot, jangan lupa ini ya. Gitu. Oke, ini gimana nih? Ada yang mau nanya lagi nggak ke Pak Ernest? Udah kayaknya udah jam 10 nih di Bali. Oh, di sana udah jam 10 ya Pak ya? Oh, total pergi. Ada yang nanya halal segera ya, teman-teman ya. Halalnya mudah-mudahan awal tahun depan. Ini udah percakapannya udah oke banget. Komitmen dari Jepang juga udah oke banget gitu. Memang nggak segampang itu, tapi sudah 80%. So mudah-mudahan awal tahun depan sudah ada halal sertifikat. Jayapura jam 11. Wah, luar biasa nonton dari Jayapura ya. Oke, thank you Pak Ernest, karena ini udah malam banget ya, kasihan Pak Ernest juga udah jam 10, dan itu udah banyak banget ceritanya Pak Ernest. Saya yakin teman-teman udah dapetin banyak banget masukan hari ini, dan banyak banget apa yang bisa kita lihat bahwa AFK ini bakal long term banget sebenarnya, karena udah didesain, dan Pak Ernest tuh mimpinya memang bahwa AFK ke Indonesia ini bukan buat 1-3 tahun ya Pak. Memang ini planningnya kalau bisa malah kasih sampai kita beranak cucu, keturunan kita juga bisa menikmati dari AFK ke depannya. Ya, teman-teman ya. Nah, sebelum kita tutup, kita tadi kan mulai dari doa. Kita tutupnya dengan doa, habis itu kita foto sama-sama, oke? Oke ya. Pak Ernest boleh tutup dengan doa, biar kita doain, biar tahun depan, annual rank berikutnya, kita bisa lebih maju lagi, kita bisa bawa lebih banyak orang lagi menuju kesuksesan sama-sama ya Pak ya. Oke, ini doa menurut agama dan percayaan masing-masing aja ya. Oke ya, kita doa sama-sama yuk. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kami boleh saling menguatkan. Aku percaya semua yang mendengarkan malam hari ini diberkati, dikuatkan, berkati semua keluarga agar mengalami proteksi daripadamu, kemudahan, biar ada damai sejahtera dan sukacita yang melimpah di dalam hati setiap mereka. Terima kasih untuk malam hari ini, berkati semua, biar tahun 2022 menjadi tahun terbaik mereka. Ya Tuhan, terima kasih, berikan kemurahan buat mereka semua, berikan kemudahan, temukan mereka dengan jenderal-jenderal baru di tahun 2022 ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku percaya semua yang mendengarkan akan menjadi orang yang hidupnya berubah melalui AFC. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Makasih Pak Ernest. Kita foto-foto dulu ya Pak, sebelum tutup ya. Yuk teman-teman. Foto sebentar ya. Kita foto bareng ya.
Ya, foto sebentar ya. Karena susah loh ngajak Pak Ernest loh. Aku jadwalnya lama baru dapet. Ya Pak ya. Ya, jadi bisa buat branding juga teman-teman. Yuk halaman Ayo pertama. nyalain videonya foto nih. Jarang-jarang bisa ketemu nih di Zoom sama Pak Ernest. Halaman pertama dulu ya. 1, 2. Oke, tunggu halaman yang kedua. 1, 2. Sebentar ya. Aduh. 1, 2. Masih pada buka kamera, sebentar tunggu ya. Banyak banget nih yang buka kamera. Pengen foto sama Iyalah ada Pak Ernest. 1, 2. Oke, yang ketiga ini ada 6 slide soalnya ya. Aku cari yang open kamera aja. Area 1, 2. Sekali lagi ya, yang open kamera. 1, 2. Oke, thank you semuanya teman-teman. Thank you. Terima kasih banyak ya Pak Ernest ya untuk waktunya ya. Jangan bosan-bosan ya kalau diundang di Doraemon Spot lagi ya Pak ya. Thank you. Thank you. Terima kasih. Bye. Selamat malam Pak Ernest. Ya, Tuhan berkati ya. Terima kasih. Ada Kobudi nih, ada Cieni juga ternyata. Terima kasih semua teman-teman ya. Udah join. Nggak bisa live ya? Nggak bisa live. Bisa nih.